Episode 33, Rencana Bing. Itu terlalu ekstrim, kan? Liang Qiu mengerutkan kening. Jika kalian tidak melalui pelatihan kematian khusus, kalian akan mati di tangan kelompok bela diri terhormat. Bing menjawab dengan dingin, dengan standar kamu saat ini, menyelesaikan pelatihan kematian khusus hanya memberi kamu 30% kemenangan. Keberuntungan kamu tidak buruk, yang terhormat Martial Group belum melakukan dengan baik baru-baru ini, mereka mulai berselisih dengan Lion King Lei Yang. Tidak ada yang akan menatap kamu pada kentut kecil, jika tidak, kamu semua akan lebih buruk. Petik 2. Tidak ada yang bersuara, mereka tahu bahwa Bing benar. Bagi mereka, grup marsial terhormat terlalu besar. Salah satu dari mereka yang bertanggung jawab atas 19 benua Sky Utara, dapat memobilisasi kekuatan, dan sepenuhnya memusnahkan mereka. Aku bukan seniman bela diri. Bing mengalihkan pandangannya ke semua orang, tujuan aku tidak terlalu kuat, itu hanya untuk mendapatkan kemenangan. Cara kemenangan apapun, menggunakan skema atau menggunakan kekuatan mentah, di mata aku, tidak memiliki perbedaan. Aku tidak dapat membimbing kalian semua bagaimana menjadi seniman bela diri yang kuat, tetapi aku dapat memberitahu kamu semua, kemenangan tidak harus dilakukan dengan menjadi kuat. Atau harus aku katakan, kuat di mata aku, dan definisi kamu tentang kuat, memiliki perbedaan besar. Petik 2. Aura kuat Bing merembes keluar, mengunci semua orang di depannya. Ketenangan dan kepandaiannya yang dingin berasal dari mengalami api peperangan dan dipertajam, membuatnya tampak memiliki kekuatan yang luar biasa, bahkan suaranya seperti membawa aura. Kekuatan seniman bela diri berasal dari spesialisasi mereka, karena manusia memiliki energi waktu yang terbatas, tetapi jika mereka melatih spesialisasi mereka, prestasi mereka akan lebih tinggi. Nada suara Bing tiba-tiba berubah, secara teori, itu sepenuhnya mungkin, tetapi ada prasyarat, dan itu adalah kamu harus tetap hidup. Semua orang tertarik pada kata-kata Bing. Ini kelas pertama yang kuberikan untuk kalian semua. Langsung, maka kamu memiliki kesempatan. Aku telah melihat, domain suci termuda berusia 28 tahun, itu berarti, kamu semua harus hidup selama setidaknya 28 tahun, untuk memiliki kemungkinan untuk mencapai itu. Sementara sebagian besar orang yang mencapai wilayah suci, semuanya berusia 40 tahun ke atas. Itu juga berarti, kamu harus hidup selama 40 tahun, untuk meningkatkan kemungkinan itu. Petik 2. Dalam 40 tahun ini, kamu akan menghadapi banyak bahaya dan kesempatan menghadapi banyak kesulitan. Kamu memerlukan sumber daya, batu bintang, kartu Rohdel. Pada saat yang sama, seniman bela diri lain juga membutuhkannya. Jadi, kamu semua mendapat manfaat itu. Sangat sedikit orang yang bisa mendapatkan sumber daya alam, jadi pertarungannya akan intens. Percayalah pada ini, karena kamu semua pernah mengalami hal itu. Ini adalah perang, jika semua orang baik satu sama lain, itu akan menjadi lelucon. Oke, bahkan jika kamu terisolasi di hutan terdalam, latihan pahit selama 20 tahun, kamu masih harus berjuang. Perasaan bahaya, ketidakmampuan untuk memprediksi musuh kamu, atau jenis musuh apa yang kamu hadapi. Pedang yang dapat menghancurkan semua teknik adalah impian pendekar pedang, itu indah, tetapi sebelum kamu menyadarinya, kamu setidaknya harus hidup sampai hari itu. Petik 2. Wajah semua orang menjadi serius, kata-kata Bing benar, semuanya pernah mengalaminya sebelumnya. Juga, sudut pandang Bing yang diperluas, adalah sesuatu yang kurang dari mereka. Jalan seorang seniman bela diri sangat berbahaya dan sulit, karena didasarkan pada konflik dan perkelahian yang tidak dapat diprediksi. Bing berkata, dari sudut pandang aku, bagian yang paling berbahaya, adalah bahwa akan selalu ada bahaya yang tidak terduga. Kamu mungkin memiliki bakat atau keberanian atau kekuatan, tetapi itu tidak akan memberi kamu kemenangan di semua pertempuran yang kamu hadapi, tetapi itu hanya untuk meningkatkan peluang kamu mendapatkan kemenangan. Petik 2. Tentu saja, pertarungan seniman bela diri dan pertempuran tentara berbeda. Pertarungan seorang seniman bela diri, memiliki kelonggaran yang lebih besar, dan kamu dapat memilih untuk bertarung atau tidak. Pertempuran Angkatan Darat, tidak memiliki kelonggaran seperti itu, karena kekuatan untuk memilih tidak ada di tangan kamu. Tang Tian bergumam, pembelot tentara. Kenapa lari? Pria muda yang seperti dewa tidak takut akan perkelahian. Petik 2. Mata Ah Moli bersinar, dan menganggukkan kepalanya, pria bela diri yang hidup ini akan bertarung juga. Ling Su mendengus, tombakku akan menusuk mereka semua. Untuk mereka bertiga, Bing kesal, wajahnya menghitam, lalu kalian bertiga pergi dan bunuh jalanmu ke grup bela diri terhormat. Mereka bertiga mengungkapkan ekspresi, kamu idiot, satu sama lain. Apakah aku sebodoh itu? Ling Su memandang dengan jijik terhadap Bing. Tang Tian dan Ah Moli menjawab pada saat yang sama, ya. Sudah selesai dilakukan dengan baik. Oh ya. Mereka berdua melompat bersama, dan saling menyayangi di udara sebagai perayaan, memiliki pikiran yang sama terasa sangat baik. Mata Ling Su menyipit, keduanya memuntahkan api, tombaknya menunjuk ke arah mereka berdua, dan berkata sambil mengepalkan giginya, ayo, mari kita bertarung. Kren bahkan tidak melihat mereka, dengan ekspresi, aku tahu ini akan terjadi, dia berkata dengan sedih, ini adalah siksaan hidup. Sima Xiangsan mencibir, hehe, orang-orang intelektual memiliki poin cerdas mereka, yang bodoh selalu sama. Han Bingning duduk di sana seperti patung es. Liang Qiu yang lebih tua dan lebih bijaksana akhirnya berdiri, hei, berhenti main-main, dia belum selesai. Bing hampir menangis-menangis, sekelompok bajingan ini akhirnya memiliki orang normal.
Liang Qiu kemudian menghibur sisanya, meskipun dia sedikit omong kosong, semua orang hanya bertahan, bertahan saja. Ekspresi Bing membeku. Bull, sialan, sederhana. Niat killing melonjak ke otaknya, hati Bing menjadi sedingin es, ia memutuskan untuk dengan sombong mengabaikan kelompok taring dan cakar orang-orang ini. Manusia bodoh seperti itu. Kamu semua akan segera tahu, apa yang akan terjadi ketika kamu menyinggung Guru Bing. Aku lupa memberitahu kalian semua, yang pertama membangkitkan pelatihan kematian, akan memiliki pengalaman yang lebih menakutkan, yang lebih buruk daripada mati. Kamu semua akan melolong dan berduka di bawah cengkeraman jahat aku, kamu semua akan menangis, menangis dan memohon Tuan Bing kamu untuk memberi kamu semua kesempatan untuk hidup. Itu akan menjadi tragedi. Di dunia, tragedi terjadi setiap hari, dan terjadi terlalu sering. Tuan Bing di sini akan mengasihani kalian semua. Tetapi tidak akan membiarkan kalian semua pergi. Wajah poker itu tenang, tapi tatapannya tak terduga. Tang Tian tiba-tiba berhenti, dia melihat sekeliling, wajahnya aneh, aku hanya berpikir aku merasakan ki yang berbahaya. Sudah pergi, apakah itu imajinasiku? Tang Tian terus melihat-lihat, setelah beberapa lama, dia akhirnya duduk, dan mengangkat kepalanya, Paman, kamu bisa melanjutkan. Wajah poker tetap tidak bergerak, dan berbicara dengan acuh tak acuh. Bagi aku, seorang seniman bela diri harus menyiapkan dua jenis kemampuan, satu adalah kemampuan untuk dapat menyelesaikan semua jenis perkelahian, dan yang lainnya adalah kemampuan untuk melarikan diri setelah bertemu bahaya. Pelatihan kematian khusus, latihan khusus pada dua poin ini. Tapi sebelum itu, aku perlu memberi kamu semua fondasi yang lebih baik, dan akan menggunakan metode pertama, yaitu menyerap meridian darah. Petik 2. Meridian darah. Selain Tang Tian, semua orang terpana. Betul, kamu semua tidak perlu terlalu khawatir. Semua meridian darah ini, hanya untuk memperbaiki kondisi tubuh kamu. Kamu tidak perlu mengubah kultivasi mental kamu, atau teknik bela diri, atau berjalan di jalan Onyx Soul. Petik 2. Hanya setelah mendengar itu, apakah semua orang menghela nafas lega? Terlebih lagi, itu tidak sesederhana hanya menyerap meridian darah. Semakin tinggi kadar meridian darah, semakin tinggi persyaratan yang dibutuhkan dari tubuh asli. Tubuhmu semua biasa-biasa saja, dan hanya cocok untuk meridian darah biasa. Petik 2. Bing melihat sekeliling lalu melanjutkan, meskipun darah meridian ini biasa-biasa saja, tetapi itu akan sangat membantu kalian semua. Kamu semua telah lebih mengandalkan kekuatan sejati kamu. Kamu semua akan menyadari, bahwa memiliki tubuh yang baik, akan lebih meningkatkan cara kamu menggunakan kekuatan sejati kamu. Dia mengeluarkan banyak tabung reaksi. Molly berbasis kekuatan, dan berlatih di Wild Earth Blade, tubuhmu kuat, di antara semua orang, selain Tang Tian, kamu paling cocok untuk meridian darah yang bisa diaktifkan. Aku telah menyiapkan bagi kamu meridian darah kuno, dan merupakan tingkat tertinggi dari semua meridian darah ini. Tingkat kemurniannya hanya memiliki 50% dari darah meridian ras beruang kuno. The Ancient Bear Rache terbagi menjadi Ursa Minor Constellation dan Ursa Major Constellation, yang merupakan ras minor Ursa saat ini dan ras Ursa Major. Tingkat kemurnian 50%, untuk kamu harus bisa menyerapnya. Juga, meridian darah dari Bear Rache adalah dari afinitas bumi. Petik 2. Han Bingning menghususkan diri dalam teknik pedang afinitas air, dan terutama mengandalkan ki dingin. Aku telah menyiapkan meridian darah perak Octans Constellation, Octans Heart itu dari Southern Sky Constellation, sesuai dengan atributmu, tingkat kemurnian 80%. Petik 2. Liang Qiu, aku akan memberi kamu meridian darah perak konstelasi Centaurus, Centaurus Blood tingkat kemurnian 80%. Meridian darah Centaurus Constellation, terutama digunakan untuk meningkatkan kecepatan. Tetapi sebenarnya memiliki keunggulan lain, yaitu daya tahannya yang luar biasa. Teknik bela diri yang kamu latih, biasanya membutuhkan pertengkaran dengan lawan, dengan meningkatkan daya tahan dan stamina kamu, itu akan banyak membantu kamu. Petik 2. Sima Xiangsan, aku sudah menyiapkan Night Snake Blood dari Hydrus Constellation, peringkat perak, tingkat kemurnian 80%. Itu akan membuat kamu lebih tajam, terutama di malam hari. Tubuh kamu juga akan menjadi lebih lembut, dan memungkinkan kamu untuk menggunakan gerakan yang tidak konvensional. Petik 2. Kalian berempat, perlu menyerap meridian darah, dan pentingnya latihanmu, bukan hanya untuk sepenuhnya menyerapnya, tetapi juga mengasimilasinya dengan teknikmu. Dengan pelatihan khusus yang kejam, itu akan sangat meningkatkan tingkat penyerapan kamu. Petik 2. Bing berbalik. Ling Su, kamu tidak memiliki cara untuk menggunakan meridian darah, jadi, aku telah menyiapkan kamu dengan pelatihan khusus lainnya. Derek, selama kamu bisa mengaktifkan meridian darah di tubuhmu. Kren tiba-tiba memotong Bing, aku tidak ingin mengaktifkan meridian darah di tubuh aku. Semua orang sangat terkejut, mereka tidak berpikir bahwa, meridian darah Kren, tidak hanya berbeda, tetapi yang lebih mengejutkan adalah bahwa Kren akan menolak mengaktifkan meridian darahnya sendiri. Bing merenung sejenak, lalu tidak banyak bertanya, dan berkata, baiklah, kalau begitu aku akan mengubahnya untukmu. Meskipun aku tidak mengerti teknik bela diri dari Sekte Timur Kuno, tapi entah bagaimana aku tahu beberapa metode pelatihan teknik pedang kuno Timur. Petik 2. Mata Kren menyala, dia kehilangan suaranya, kamu tahu metode untuk melatih teknik pedang Timur Kuno. Bing mengangguk, ya, aku punya teman perang, yang terlatih dalam teknik pedang Timur Kuno.
Meskipun kamu berlatih dengan teknik pedang yang berbeda, tapi kupikir, dimungkinkan untuk meminjam pengalaman dari area ini. Petik 2. Kren sangat bersemangat, teknik bela diri Krensek berasal dari timur kuno, dan sangat berbeda dari teknik bela diri Heaven Road. Legends mengatakan bahwa di timur jauh, mereka memiliki versi sendiri jalan surga, dan dari sanalah guru spiritual leluhur-leluhur berasal. Teknik bela diri Krensek T berdiri sendiri, tetapi karena itu sangat berbeda, itu menyebabkan generasi muda tidak dapat menemukan sumber asli, dan akan selalu harus menggunakan pengalaman orang lain untuk belajar. Tang Tian sudah tidak sabar, dan bergegas ke depan, bagaimana dengan aku? Kamu akan tahu kapan waktunya tepat. Tiba-tiba Bing tersenyum. Molly dibawa ke ruang pelatihan tertutup, dan dia dengan penasaran melihat sekeliling. Ada banyak lengan mekanik di dalam, semuanya terhubung dengan hal-hal aneh. Kedua lengan itu terhubung dengan segala macam keanehan. Ada satu ditutupi dengan palu baja tajam, ada yang lain dengan kayu tebal dan kokoh, dan bahkan ada tempat tidur ditutupi dengan roda gigi dan roll. Mereka adalah keanehan aneh, dan juga ditutupi dengan lapisan aura buas. Bahkan Molly, yang adalah orang yang galak, merasa sedikit kewalahan. Perlombaan beruang kuno sangat tidak dikenal banyak orang sekarang. Bing sedikit terganggu lagi, lalu tiba-tiba dia tersenyum dengan cemoohan, tapi di masa lalu, mereka adalah ras yang sangat kuat, di mana semua makhluk takut untuk tunduk, bahkan semua ras harimau dan singa tidak berani bertarung dengan mereka. Ras beruang kuno tidak diragukan lagi merupakan salah satu ras tiran, karena mereka sangat teritorial dan tidak suka berkembang. Kemampuan bertarung mereka sangat kuat, kekuatan individu mereka tak tertandingi dengan tubuh tinggi dan kokoh, dan tanpa tingkat kecanggungan sedikitpun. Mereka adalah salah satu ras pertempuran paling menonjol. Petik 2. Untuk 50% meridian darah beruang ras kuno, selain meningkatkan esensi tubuh kamu, yang paling penting adalah Copper Skin Iron Bones. Petik 2. Tulang besi dari kulit tembaga. Murid Molly dikontrak, ekspresi ingin tahu di wajahnya. Itu benar, Copper Skin Iron Bones adalah hadiah dari Ancient Bear Rache. Kulit dan rambut ras beruang kuno sudah memiliki pertahanan yang menakjubkan, pisau dan pedang tidak dapat melukai mereka. Dan setelah mempelajari Copper Skin Iron Bones, pertahanan mereka menjadi lebih kuat. Tingkat keterampilan terendah, mampu memblokir teknik bela diri tingkat 6 biasa. Di masa lalu, itu adalah yang paling mendasar dari ras beruang kuno. Dengan tingkat kemurnian darah meridian 50%, kamu pasti akan mempelajarinya. Petik 2. Wah, sekuat itu. Molly senang. Itu benar, itu adalah bakat yang sangat berguna, tetapi tidak banyak orang memilikinya sekarang. Bahkan di konstelasi kecil Ursa dan konstelasi utama Ursa, ada sangat sedikit orang yang mendapatkannya. Petik 2. Mengapa? Ini adalah hadiah yang sangat kuat. Molly sangat terperangah. Bing berkata dengan acuh tak acuh, sejak muda, ras beruang kuno orang diharuskan menggunakan pasir besi untuk menggiling tubuh mereka, sehingga kekuatan meridian darah akan diaktifkan. Menuangkan ke dalam kulit mereka dan mengebor ke dalam sumsum tulang mereka, menjadi tulang besi kulit tembaga sesudahnya. Mereka menjalani proses yang sangat menyakitkan, dan itu akan menyebabkan mereka mengalami banyak serangan pada tubuh. Di bawah serangan, kekuatan meridian darah akan dapat menyebar, dan akan ada kesempatan memasuki daging. Ini adalah proses yang panjang dan sulit, di mana perlombaan beruang kuno dimulai dari 5 atau 6 tahun yang lalu, dan membutuhkan waktu 2 hingga 3 tahun, untuk dapat mempelajari keterampilan. Kulit tembaga tulang besi menyebabkan warna kulit terlihat seperti kuningan, dan setelah itu, kulit secara bertahap akan menjadi kemerahan, seperti tembaga merah. Setelah mencapai batas, kulit di tubuh mereka akan pulih ke warna aslinya, dan terlihat sama dengan orang biasa, tetapi pada saat yang sama, bahkan teknik bela diri tingkat ke-10 mengalami kesulitan melukai mereka. Petik 2. Bahkan teknik bela diri tingkat 10 pun kesulitan melukai mereka. Molly meneteskan air liur, pikirannya memimpikannya dirinya memiliki tulang besi kulit tembaga, di tempat yang membunuh dan bertarung, penuh kerinduan. Wajahnya langsung menjadi aneh, hal yang bagus, mengapa ada begitu sedikit orang yang memilikinya? Karena kesakitan, kata Bing. Rasa sakit. Molly tertawa keras, aku tidak percaya. Betapa menyakitkannya itu. Aku merasa bahwa semua orang tidak takut sakit. Petik 2. Itu adalah rasa sakit yang biasa. Bing berkata tanpa bergerak, kekuatan meridian darah perlu dihilangkan, untuk dapat berasimilasi ke dalam daging kamu, dan membutuhkan puing-puing daging kamu sehingga dapat dibangun kembali. Sehingga kekuatan meridian darah dapat berasimilasi sempurna dengan tubuh kamu. Jantung Molly menggigil, tetapi memikirkan fakta bahwa bahkan teknik bela diri tingkat ke-10 tidak akan melukai tubuhnya, dia segera menggelengkan kepalanya, aku tidak takut. Kamu akan merasakan lebih banyak rasa sakit. Metode pelatihan biasa, hanya membutuhkan 2 hingga 3 tahun untuk memperoleh kesuksesan kecil, tetapi kita jelas tidak punya waktu, aku akan memberi diri kita 1 bulan. Jika kamu ingin mendapatkan sedikit kesuksesan, kamu harus menghancurkan tubuh kamu sepenuhnya. Semakin banyak kamu menghancurkan, semakin baik asimilasi kekuatan. Kamu melihat kayu ini, palu besi dan tempat tidur gerindra, semua ini disiapkan untuk kamu, mereka dikendalikan oleh mekanik, dan sangat kuat. Tubuh kamu, perlu dipalu terus-menerus, kemudian setelah pulih, kamu melakukannya lagi, lalu pulih. Kamu perlu melakukannya lebih dari 100 kali, agar kamu dapat mempelajari tulang besi kulit tembaga. Petik 2. Tidak heran ada banyak hal. Molly tercerahkan, dia segera mulai membuat suara, ayo, ayo. Pria bela diri yang lincah ini akan selamanya tak kenal takut.
Apapun rasa sakitnya, haha, pria bela diri yang lincah ini akan selamanya menjadi pria yang menakutkan yang memperlakukan rasa sakit sebagai kesenangan. Petik 2. Jika kamu tidak bisa mengatasi ini, kamu akan menjadi tumpukan pasta daging cincang, tetapi jangan khawatir, kamu pasti akan proporsional dengan baik. Bing mengaktifkan ruang pelatihan tanpa emosi, dan semua lengan mekanik mulai bergerak. Jeritan darah Limo ahli Li menusuk ke cakrawala. Han Bingning duduk diam di ruang es, alisnya, rambutnya, semua beku di es, pakaiannya, sekeras papan kayu. Perlahan, wajahnya juga mulai membeku, dan dalam sekejap mata, dia telah berubah menjadi patung es. Kekuatan sejatinya dalam tubuh perlahan mengalir, mempertahankan sedikit kehidupan, sementara kata-kata Bing bergema di telinganya. Ini adalah ruang es perunggu, digunakan untuk memproses meridian darah. Inti dari ini adalah harta karun perak konstelasi Octans, Octans Freezer. Suhu di sini mencapai minus 70 derajat. Dalam lingkungan ini akan membantu kamu untuk sepenuhnya mengasimilasi Octans Heart. Ini juga akan membantu teknik pedang kamu. Tapi, dalam lingkungan yang keras, untuk bertahan hidup selama 1 bulan, kamu perlu mempertahankan aliran kekuatan sejati kamu tanpa berhenti. Selama ada celah vakum 10 menit di dalam kekuatan sejati kamu di mana kamu berhenti, kamu akan sudah mati karena suhu tubuh kamu turun. Jika kamu tidak dapat mengaktifkan hati Oktan, kamu akan mati kedinginan karena kamu tidak akan dapat melanjutkan aliran kekuatan sejati. Dalam 1 bulan ini, kamu tidak akan bisa makan atau minum. Tercerahkan tentang esensi sejati Freezer Oktan, dan selamat. Petik 2. Napasnya perlahan-lahan menjadi lambat, seolah-olah dia telah menenangkan dirinya sendiri. Tangan Liang Qiu dikunci dengan lebih dari 25 kg bola baja, berjuang dengan sekuat tenaga di bawah air cepat sangat cepat, dan dia merasa seolah-olah dia adalah cabang di bawah semburan, pada dasarnya tidak mampu mempertahankan keheningan. Yang lebih buruk lagi, adalah bahwa kekuatannya dengan cepat menipis. Apa yang membuatnya merasa sekarat, adalah campuran air yang tak terhitung jumlahnya dari bola dan cabang logam. Terus-menerus menyerang Liang Qiu, setiap serangan seperti serangan palu padanya, menyebabkan tubuhnya bergetar. Kamu harus tetap kuat di ruangan air ini selama sebulan. Selama kamu bisa menghindari semua bola dan cabang logam, sementara berada di dalam air, itu akan sangat membantu kamu dengan pencerahan pada Yin Yang San Shou. Tentu saja, kamu harus bertahan hidup terlebih dahulu. Aliran airnya cepat di sini, lebih dari 20 meter per detik, dan setiap 5 hari, akan meningkat 10 meter per detik. Jika kamu tidak dapat mengaktifkan meridian darah Centaurus, dan belum menembus teknik bela diri apapun, maka kamu bisa mati di air, tapi jangan khawatir, setiap 5 hari kamu akan memiliki setengah jam nafas, yang akan memberi kamu waktu untuk menunda grup marsial terhormat. Kata-kata Bing jelas bukan lelucon. Dalam kurun waktu 2 menit, tubuh Liang Qiu sudah memar di seluruh tubuh. Sima Xiangsan melihat sekeliling dengan hati-hati, dia ditempatkan di ruangan yang sangat gelap, tanpa suara atau cahaya. Tiba-tiba, ada jejak niat dingin di tenggorokannya, dan semua rambut di tubuhnya berdiri. Tanpa berpikir, tubuhnya langsung mundur, dan niat dingin menyapu hidungnya. Itu nyata. Wajah Sima Xiangsan berubah hijau, itu adalah pertama kalinya, kematian hanya di hidungnya, begitu dekat sehingga menyentuh dia. Jika kamu ingin mengaktifkan Night Snake Blood, kamu harus terbiasa dengan kegelapan, dan memahami kegelapan. Hanya dengan benar-benar memahami apa itu kegelapan, kamu dapat mengaktifkannya, Night Snake Blood. Inside this hollow darkness, is the Carina's Shadow, dari konstelasi Carina. Kamu harus mempertahankan fokus kamu pada titik tertinggi setiap saat, karena tempat ini menyerang secara acak dan bahkan aku tidak dapat memperkirakannya. Pada saat yang sama, ruangan gelap ini, tidak berada di bawah kendali aku, dan hanya akan terbuka dalam sebulan lagi. Aku berharap kamu beruntung, aku berharap ketika aku membukanya bulan depan, aku tidak akan menemukan mayat yang hancur menjadi ribuan keping. Oh, jika kamu mati, jangan terlalu sering diiris, itu jelek. Petik 2. Bajingan ini. Sima Xiangsan mengertakkan giginya, tunggu aku keluar, aku pasti akan membakar kamu. Ling Su berdiri di platform besar, dikelilingi oleh kabut yang dipenuhi dengan niat membunuh yang kejam, seolah-olah sesuatu mungkin tiba-tiba menyala. Tiba-tiba, kabut di sisi kanannya tiba-tiba bergerak, dalam sekejap mata, kabut telah berubah menjadi penunggang kuda, duduk lurus di atas kuda dan memegang tombak, dia meraung, dan bergegas menuju Ling Su. Penunggang kuda itu tampak persis seperti Silver Frost Mount dalam mimpinya. Apa yang membuatnya lebih terkejut adalah bahwa itu menggunakan teknik tombak yang sama persis dengan Silver Frost Mount dalam mimpinya. Ling Su menekan rasa takut di hatinya, dan meraung. Tanpa menggambar ulang dan langsung menuju pembunuhan, dia menusukkan tombaknya. Gelombang kekuatan menakutkan keluar dari tombak lawan, menyebabkan Ling Su menarik beberapa langkah, sebelum menstabilkan dirinya. Flamingo diambil untuk memperbarui dan memperbaiki, sehingga ia tidak memiliki mount, dan sebenarnya tidak menguntungkan. Kabut abu-abu Silver Frost Mount tiba-tiba mengacungkan tombak laut menunjuk, menyebabkan Ling Su terperangkap. Aura tombak kedua belah pihak bertemu. Ling Su berkali-kali dikalahkan. Apakah itu nyata? Atau apakah itu halusinasi? Ling Su, apakah kamu tahu apa yang menghambat perbaikan kamu? Itu bedevilment. Iblis di dalam kamu terlalu kuat. Itu seperti cermin, mengikuti kamu kemana-mana, yang tidak dapat kamu singkirkan.
Aku tidak tahu banyak tentang Arya Spear of Stars, tetapi itu dipuji sebagai tombak iman, dan tidak tergoyahkan, itu tidak boleh dipengaruhi oleh apapun. Terlepas dari apa yang sebelumnya, kamu masih harus menemukan tombak laut menunjuk milik kamu. Petik 2. Hercules Constellation Gold Harta, Hercules Nightmare, sangat mahal, dan mampu membawa keadaan seperti mimpi. Di dunia mimpi ini, semua ranjang kamu akan menjadi nyata, dan hanya dengan mengalahkannya kamu dapat dibebaskan. Jangan berpikir itu palsu, jika kamu mati di sana, kamu akan menjadi orang gila. Yang paling menakutkan adalah, kamu akan selamanya berada dalam keadaan koma di alam mimpi, dan tidak dapat pergi. Itu lebih buruk dari kematian. Petik 2. Memikirkan tentang itu, suara Bing sangat serius. Apakah bedevilment ini? Lingsu menatap kabut abu-abu Silver Frost Mound di depannya, tiba-tiba, nyala api menyembur keluar dari murid oranyenya, karena itu adalah masalah tidur, apapun itu, ia akan menghancurkan mereka semua. Gunung Frost Perak. Kalau begitu izinkan aku mencoba kamu sebentar, apa itu Trees of Stars dari Silver Frost Mound yang paling murni? Ujung tombaknya mengarah langsung ke penunggang kabut abu-abu, niat membunuh dalam hati Lingsu melonjak, melangkah keluar dan melepaskan tombaknya. Aku tidak tahu banyak tentang pedangnya. Bing memandang keren, tetapi aku telah mendengar dari teman aku di masa lalu, bahwa ajaran inti teknik bela diri timur, menekankan bahwa manusia dan surga adalah satu. Manusia dan surga adalah satu. Murid-murid hitam bangau yang cerah, mengungkapkan pemikiran yang mendalam, sementara dia merenung. Bangau yang sudah memiliki aura tenang dan sunyi, ketika dia berpikir keras, dia menjadi lebih tenang. Iya. Kren menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu apa artinya itu, tetapi aku telah melihat bagaimana ia melatih tekniknya. Kren mengangkat kepalanya dan menatap Bing dengan antisipasi. Bing mengenang, dia memiliki bakat biasa, tetapi berlatih sampai larut malam. Dia menghabiskan 3 tahun waktunya, makan dan minum, pergi ke segala gunung, berteman dengan binatang roh bintang. Kekuatannya hanya bisa dianggap rata-rata di tentara. Dia kemudian menghabiskan 3 tahun lagi, mengamati air mengalir dan angin membubung tinggi, pohon-pohon tumbuh subur dan sekarat. 3 tahun kemudian, kekuatannya melompat ke atas rata-rata. Dia kemudian menghabiskan waktu 3 tahun lagi, berkelana ke lautan dalam, menghadapi badai yang deras, melangkah ke wilayah salju dan asal-usul es, dan melangkah ke 10.000 kem gurun, dan menenggelamkan dirinya jauh di dalam gunung berapi, membuat kami berpikir dia sudah mati. Ketika dia kembali, kekuatannya sudah menjadi salah satu dari 10 tentara terbaik. Lalu datanglah perang besar, dan dia tidak pernah keluar lagi. Perang itu berlangsung selama tepat 5 tahun, ia membunuh banyak orang, jasa perangnya sangat mulia. Ketika adegan itu tenang, dia akan pergi ke belakang pasukan. Ketika adegan itu tenang, dia akan pergi ke belakang pasukan dari garis depan. Selama 5 tahun, setiap hari dia akan di bawah matahari, maka pada malam hari dia akan menonton bulan dan bintang-bintang. 5 tahun kemudian, ia menjadi sosok tentara terkuat ketiga. Petik 2. Kren tergerak mendengarnya. Bakatmu lebih luar biasa daripada dia, ketika dia seusiamu, kekuatannya bahkan tidak 1/10 darimu. Warisan yang ia peroleh, tidak lengkap, sementara kamu telah memperoleh warisan penuh kamu sendiri. Kamu pasti lebih menguntungkan dalam semua aspek. Tapi yang aku tidak yakin, adalah jika kamu bisa melakukannya lebih luar biasa daripada dia. Aku selalu merasa bahwa dia istimewa. Aku telah memberitahu kamu sejarahnya, dan berharap itu akan membantu kamu. Bing berbicara jujur kepada Kren. Balasan Kren yang tulus, terima kasih. Mungkin jika kamu pernah menghadapi kematian sebelumnya, kamu tidak akan berpikir seperti itu. Bing acuh tak acuh, berpikir tentang masa lalunya, singkatnya, ia menarik kekuatannya secara alami, mencari hukum, dan ia menyebut metode ini hukum alam. Jika ada waktu, aku sarankan kamu untuk berjalan di rute yang dilaluinya, dan mendapatkan kekuatan yang sama seperti yang ia alami. Tapi sekarang kita tidak punya waktu, paling banyak hanya sebulan. Jadi kita perlu menemukan tujuan yang pasti. Petik 2. Kren masih memikirkan, hukum alam, dia merasa telah mendapat banyak manfaat dari hari ini, dan ketika dia mendengar tentang tujuan yang pasti dari Bing, dia mengangkat kepalanya dan bertanya, apa tujuan yang pasti? Alam meliputi semua, dan seperti objek yang sangat umum, karena kita hanya memiliki waktu yang singkat, kita harus membawa target lebih kecil, dan memilih salah satu dari alam, misalnya, angin. Bing menjelaskan. Angin. Kren tenggelam dalam pikirannya. Betul. Bing berkata, aku merasa angin adalah yang paling cocok untuk teknik pedang, jadi aku telah menyiapkan gua angin untuk kamu. Bing memberi Kren peta. Ini secara khusus menempatkan posisi dengan kondisi paling keras, yang disebut lembah nada pasir, itu adalah lembah yang dibentuk oleh tumpukan pasir, dan lembah mengarah ke area bawah tanah, dan ketika angin berhembus ke pasir, itu akan mengeluarkan suara mendengung nada. Angin di lembah itu seperti pisau, dan itu tidak berlebihan, jika kamu masuk ke sana, kamu akan mengerti. Tinggal di sana selama 1 bulan sudah cukup, maka kamu dapat kembali. Baiklah, aku sudah menyiapkan jatah kering kamu untuk kamu bisa pergi sekarang. Kren tidak ragu-ragu, menerima biskuit, dan membungkuk kepada Bing dengan hormat, terima kasih. Dia benar-benar anak yang sopan dan baik. Bing memberi gelombang kepuasan, tenang, jika kamu mati di sana, setidaknya tubuhmu tidak akan menjadi daging cincang. Kren tersenyum, dan berbalik untuk pergi.
Bing perlahan menjelaskan dan mengajar mereka semua, sampai dia mencapai Tang Tian yang sangat tidak sabar, anak muda yang seperti Tuhan, apakah kamu siap? Aku sudah siap sejak lama. Tang Tian memijat tinjunya, dan melompat kegirangan. Mari kita masuk ke pintu cahaya, kata Bing. Ketika mereka berdua memasuki pintu cahaya, Bing segera berjalan ke gang kecil yang terputus. Mereka tidak bisa melihat ujung gang yang sangat lurus, Tang Tian terkejut, dan segera bertanya, iya dan yang lainnya sudah berhasil melewati. Jika sudah sesuai jadwal, mereka seharusnya hampir sampai. Binatang mekanis Sailei telah berjumlah sekitar 200 set, dan kecepatannya sangat cepat. Petik 2. Bing mengeluarkan Sky Tiger, dan bergegas masuk, ayo pergi. Sky Tiger seperti sinar cahaya, melonjak cepat di depan. Tang Tian kaget, begitu cepat. Kapan kecepatan Sky Tiger menjadi begitu sengit? Dia tidak tahu bahwa saat ini, demi mendapatkan uang dari Bing, dia secara khusus memberikan upgrade Sky Tiger, karena itu menghasilkan hasil seperti itu. Sky Tiger saat ini sangat meningkat, dan kekuatannya lebih kuat. Tang Tian segera mengaktifkan kekuatan sejatinya, dan sosoknya menghilang ke udara. Wind Concealment Footwork. Footwork angin Concealment Tang Tian telah menjadi sangat alami, kecepatannya telah meningkat dan jauh lebih cepat dari sebelumnya. Seolah-olah dia merobek udara, sosoknya tiba-tiba akan menghilang, lalu muncul dari udara beberapa meter di depan. Dalam sekejap mata, gang dipenuhi dengan gambar-gambarnya. Dengan gagah berlari, dia menggunakan semua kekuatannya untuk berlari, sehingga dia tidak akan tertinggal. Gang kecil itu tidak memiliki akhir, karena Tang Tian berlari terus-menerus selama 3 hari, bahkan tanpa perasaan berakhir. Itu adalah pertama kalinya Tang Tian tidak menahan diri, menggunakan semua kekuatan sejati untuk berlari. Kekuatan sejatinya jauh lebih padat daripada masa lalu, dan tampaknya tidak terbatas. Berpikir tentang dataran tinggi-tinggi yang dibicarakan Bing, dia benar-benar tidak bercanda. Tang Tian tersenyum pahit, dia sendiri bersukacita dalam musibah orang lain, ia harus sangat menderita, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa ini adalah gilirannya. Bing tidak memiliki niat untuk menunggunya, dan jika Tang Tian melambat sedikit, Sky Tiger akan menjadi titik hitam kecil. Tang Tian harus memusatkan seluruh perhatiannya pada Wind Concealment Footwork-nya, tentang bagaimana cara menyelamatkan kekuatan sejatinya, tentang bagaimana agar lebih efisien dalam menggunakannya, tentang bagaimana menempuh jarak yang lebih jauh per langkah. Selama 30 hari penuh, selain bermeditasi untuk memulihkan kekuatan sejatinya, waktu Tang Tian berjalan. Satu set reruntuhan muncul di hadapannya. Tang Tian tidak memiliki perasaan lain selain kemarahan yang memenuhi hatinya. Bing, bajingan ini, benar-benar terlalu gila. Mengingat pelebaran waktu dari lokasi saat ini adalah 1/5 dari luar, menghabiskan 30 hari di sini berarti hanya 6 hari telah berlalu di luar. Dia hanya punya waktu 30 hari, tapi dia benar-benar menghabiskan 6 hari berlari. Apakah dia membenturkan kepalanya ke dinding atau sesuatu? Apakah pelatihan kematian khususnya dimaksudkan untuk berlari sampai mati karena kelelahan? Tang Tian menopang lututnya, terengah-engah. Dia menstabilkan kekuatan sejati di tubuhnya setelah beberapa saat. 30 hari berlari bukanlah sia-sia, karena Wind Concealment Footwork-nya telah meningkat pesat, dan itu bisa dianggap sebagai hadiah. Dia mengangkat kepalanya, dan dikejutkan oleh apa yang dilihatnya, menyimpan semua kata yang ingin dia katakan di sisi mulutnya. Bing sudah melepas Sky Tiger, dan diam-diam menonton reruntuhan di depannya. Sky Tiger berdiri tepat di belakangnya, untuk barak tentara 10.000 tahun yang lalu, telah menjadi puing-puing dan reruntuhan, kerugian ada di matanya. Semua peristiwa masa lalu melayang di benaknya, meskipun Bing selalu mengatakan pada dirinya sendiri bahwa itu adalah lelucon untuk membangkitkan perasaan dari masa lalu, dan akan diejek oleh pemuda yang gila, tetapi setelah menyaksikan sendiri reruntuhan di depannya, air mata hampir terjatuh. Dia menahan rasa sakit di hatinya, dan tersenyum mengejek pada dirinya sendiri. Setelah tidur selama 10.000 tahun, dia masih tidak belajar, kapan dia akan belajar menjadi kuat? Jika pemimpin masih di sini, dia pasti akan mengatakan, "Ayah, semuanya baik-baik saja, biarkan alam mengambil jalannya, aku merasa bahwa Little Bing Bing itu baik," kata-kata semacam ini, dan kemudian melemparkan tumpukan masalah untuknya, maka mulailah berjudi. Setelah para penjudi bertengkar setelah berjudi, Bing harus memberikan makanan kepada mereka, membantu mereka memadamkan api mereka, di depan mereka dan memanggil. Memikirkan itu, aku benar-benar tak tahu malu. Tapi, mengapa aku menghargai kenangan itu? Dia berkeliaran tanpa tujuan, semua benda asing namun akrab memasuki pandangannya, dan akan menyebabkan dia berhenti untuk sementara waktu. Ketika ia masih muda, pasukan masih lemah, seluruh tempat adalah garis depan tentara. Masih ada banyak bekas luka pertempuran yang tersisa dari pertempuran. Tanpa sadar, setelah dia berjalan sampai akhir, Bing berhenti. Dia berbalik menghadap reruntuhan, memandang ke atas dan memfokuskan pemandangan di depannya. Kesedihan di matanya berangsur-angsur hilang, dan sebagai gantinya adalah tekad yang kental. Jika semangat kamu masih di sini untuk bertahan, silakan istirahat dengan baik. Tolong jangan khawatir, tentara tidak akan hilang, aku masih di sini. Meskipun aku tidak sekuat kalian, atau tidak mampu seperti kamu, tetapi yakinlah bahwa aku akan melakukan yang terbaik untuk menjaga tentara di sini, melindungi tempat itu, dan melindungi tentara. Masa depan masih belum diketahui, tetapi waktu masih menghancurkan segalanya. Tapi aku masih di sini. Serahkan pada aku, semuanya.
Bing membungkuk ke reruntuhan dengan serius. Tang Tian memperhatikan Bing, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia bisa merasakan aura keluar dari Bing. Tang Tian akrab, bahwa itu adalah aroma iman. Paman Bing, pasti memiliki banyak mimpi yang belum selesai. Aku ingin tahu apakah aku bisa membantunya. Tang Tian. Kereta pikiran Tang Tian patah, dan dia mengangkat kepalanya untuk menatap Bing. Di sini, suara Bing khusyuk. Oh, Tang Tian melompat beberapa kali, dan mencapai sisi Bing. Kaki Bing melepaskan kekuatan, menyapu semua debu, memperlihatkan penutup sumur perunggu. Di sampul sumur tertulis, Stasiun Barak ke-7, menutup musim mawar merah Jepang, senjata bercampur tanah, kembali ke kedamaian, ditenangkan. Jatuhkan darahmu di sini. Wajah serius Bing memperlihatkan jejak ketulusan. Tang Tian terkejut, tetapi dia masih memotong kulit di jarinya, menarik sedikit darah. Darah jatuh di sampul sumur perunggu. Seperti setetes air yang masuk ke pasir, ia dengan cepat diserap dan menghilang. Tiba-tiba, tanah bergetar. Yaya yang berada di sudut tidur tiba-tiba membuka mata itu. Itu bukan binatang mekanis, dan setelah waktu yang lama, itu sudah kelelahan, dan setelah menerobos, ia jatuh ke dalam tidur nyenyak. Sampai ketika tanah tiba-tiba berguncang, ia bangun dengan terkejut dan memutar lehernya. Tiba-tiba, ia menyadari Tang Tian ada di sana, cahaya di matanya bersinar, mencicit dengan gembira, ia melompat ke pelukan Tang Tian. Tepat pada saat itu, tanah di bawah kakinya tiba-tiba bergetar, bumi berguncang dan gunung-gunung bergerak, Tang Tian hampir kehilangan keseimbangan. Gemuruh-gemuruh, suara rendah dan dalam keluar dari dalam bumi. Bumi yang telah tertidur selama bertahun-tahun, mulai terbuka. Seolah-olah beberapa binatang purba terbangun dari tidurnya 10.000 tahun. Gemuruh-gemuruh. Tanah mulai memunculkan satu demi satu bola bumi, terus-menerus naik dan menghadap dari langit, hanya untuk menyadari bahwa balon seperti bola bumi dengan cepat menutupi seluruh tempat. Pandangan Tang Tian tiba-tiba menjadi gelap, bola bumi di depannya tiba-tiba meledak oleh sesuatu yang ditembakkan dari tanah. Itu sangat cepat, setelah meledak naik, dan bola bumi yang tak terhitung jumlahnya meluncur ke sisi itu, menyebabkan debu terbang naik. Itu, pagoda perunggu. Sangat besar. Tang Tian tercengang, dia menyaksikan pagoda perunggu perlahan naik di tingkat. Naik tajam dari permukaan tanah, seperti ular perunggu raksasa menerobos bumi. Pagoda perunggu mengusir bayangan di atasnya, menyebabkan dia merasa sangat rendah. Di kiri dan kanannya, struktur-struktur perunggu aneh mulai terbentuk, seperti bambu musim semi yang tumbuh dengan cepat. Mereka bergemuruh, berjuang untuk menjadi yang pertama dibangun dari tanah. Debu didorong ke langit, menyebar ke awan. Yaya yang masih berada di pelukan Tang Tian, membuka mulutnya lebar-lebar, saat menatap dengan kaget pada pagoda perunggu yang megah. Pagoda perunggu setinggi 50 meter tiba-tiba muncul, di mana Tang Tian belum pernah menemukan bangunan yang megah sebelumnya. Bahkan jika jendela lantai yang lebih tinggi kosong, bahkan jika semua debu yang lembab mengambang di sekitar, bahkan jika desain pagoda sudah terkorosi oleh waktu. Tapi hanya dengan ketinggian yang menakjubkan, menyebabkan Tang Tian memuja itu. Rel perunggu yang terpelintir, terjalin di langit. Semua reruntuhan perunggu terlihat, penuh dengan noda dan bintik-bintik, dan beberapa bahkan memiliki lumut di atasnya. Tapi, di mata Tang Tian, setiap bangunan yang terlihat aneh, seperti binatang buas perunggu dingin yang megah, berjongkok, menunjukkan kejayaan masa lalu mereka. Salah satu bangunan perunggu tinggi, semuanya spektakuler dan megah. Hutan perunggu. Ini praktis adalah hutan perunggu. Hutan perunggu dingin yang lusuh dan es, membawa kekuatan yang menakjubkan. Tang Tian benar-benar terkejut. Ketika Bing mendesain barak pelatihan senjata mekanik di Three Spirit City, itu sudah merupakan rencana ambisius untuk Tang Tian, itu sangat mengejutkan. Tetapi dibandingkan dengan hutan perunggu di depannya, itu seperti membandingkan bumi dan langit. Terlihat bagus benar. 07 barak tentara adalah area berbentuk kotak standar, 10 km di setiap sisi. Suara Bing dipenuhi dengan kesedihan, ketika dia mengangkat kepalanya untuk melihat struktur perunggu yang tinggi, suaranya terdengar jauh, pagoda ini, adalah mercusuar, setinggi 412 meter, struktur tertinggi Angkatan Darat. Itu digunakan untuk memberikan arah senjata mekanik. Barak berada di tepi tebing, dan jika kamu tidak hati-hati, jika kamu jatuh, kamu akan mati seketika. 07 barak tentara memarkirkan 70.000 orang di tempat utama. Oh, dalam kampanye itu, ini adalah titik serangan balik, di mana sebagian besar pasukan Angkatan Darat berkumpul di sini untuk mempersiapkan serangan balik. Di masa normal, itu bisa menampung sekitar 30.000 orang. Petik 2. 30.000 orang. Tang Tian bergumam, otaknya membayangkan tontonan makmur dari banyak tokoh yang bepergian bolak-balik di hutan perunggu. Itu pasti pemandangan yang luar biasa. Pertarungan terjadi pada waktu itu, tetapi kualitas benteng militer dilakukan dengan relatif baik. Tentu saja, itu tidak bisa dibandingkan dengan setelah perang. Setelah perang, teknik mekanik kami sudah tak tertandingi, dan kami kaya. Misalnya fasilitas persenjataan bawah tanah di Three Spirit City, itu dianggap mudah. Fasilitas di sini sangat tua, teknik mekanik mungkin tertinggal, tetapi bagi kami saat ini, sudah cukup. Petik 2. Ekspresi Bing dipenuhi dengan desahan, dia keluar dari karakter, tetapi perlahan-lahan memilah perasaannya, ayo pergi, kita akan pergi melihat area perintah, dan melihat berapa banyak hal yang masih dapat digunakan. Apa area perintahnya? Tang Tian tersadar. Bing mulai menjelaskan, tentara membedakan banyak daerah,
misalnya daerah penjaga, yang terutama merupakan daerah luar, kemudian area pelatihan, di mana kamu kemungkinan besar akan berada di waktu berikutnya, digunakan oleh tentara untuk berlatih. Area perintah adalah wilayah paling inti di tempat itu, dan hanya kamu yang memiliki otoritas untuk mengaktifkannya. Petik 2. Hanya aku yang memiliki otoritas. Tang Tian tidak mengerti. Itu benar, kamu telah mewarisi pasukan. Tentu saja, itu belum jelas, tetapi itu harus ada hubungannya dengan garis keturunan kamu. Bing berjalan dan berbicara, pada saat yang sama menghiburnya, jangan terlalu banyak berpikir, hal-hal ini akan menjadi jelas bagi kita suatu hari nanti. Rute itu sulit dinavigasi, dengan banyak bangunan perunggu menyembul keluar dari tanah, dan banyak puing-puing di sekitarnya. Jalurnya tidak rata, dengan banyak paduan perunggu dan tembaga tergeletak di sekitar tempat itu, sehingga Tang Tian dan Bing harus terbang untuk maju. Apa yang membuat Tang Tian merasa sangat gugup adalah bahwa banyak dari bangunan perunggu tinggi yang sangat terkorosi dapat jatuh kapan saja. Jika bangunan besar jatuh, tidak peduli seberapa kuatnya dia juga akan menjadi daging cincang. Tang Tian mengikuti di sepanjang rute dengan ketegangan di hatinya. Bing tidak merasakan apa-apa, dia seperti nenek tua tele yang berbicara tanpa henti. Bangunan 3 lantai ini dulunya adalah toko, tempat kerabat Ah Yun memulai bisnis. Dan ketika dibuka, kami terus menertawakannya, bahwa dia idiot. Apakah kamu tahu apa yang dijualnya? Kain bulu. Sebuah barak penuh dengan sekelompok besar lelaki tua, dan menjual kain bulu, yang sangat mahal, jika dia tidak gila, lalu apa dia? Semua orang berpikir bahwa dia pasti tidak akan bisa menjual apapun. Siapa tahu, bisnisnya berkembang. Bagi mereka yang memiliki istri dan anak perempuan dan anak lelaki, setiap kali mereka mengirim surat, mereka akan mengirim kain bulu kepada mereka. Pilihan apa yang mereka miliki, selain dari toko pakaian bulu, yang lainnya adalah senjata mekanik atau toko senjata, jika mereka tidak mengirim itu, akankah mereka mengirim bilah dan pedang? Siapapun pacar yang datang ke barak, mereka pasti akan pergi ke toko itu. Jika kamu tidak bertindak dengan baik, mereka tidak akan memberikan diskon, dan pada akhirnya, setiap wanita pasti akan menarik setumpuk besar produknya ke rumah. Jadi semua orang terus-menerus memarahinya, tetapi dalam hati mereka tidak peduli, karena mereka tidak punya tempat lain untuk menghabiskan uang mereka, dan siapa yang tahu kapan giliran mereka untuk mati. Petik 2. Tang Tian mendengarkan dengan tenang. Di zaman kita terus-menerus berperang setiap hari. Oh, itu harus sedikit dilebih-lebihkan, itu harus setiap tahun, itu seharusnya lebih benar. Setiap 3 hingga 5 tahun, pasti akan ada perang skala besar, dan perang kecil sedang berlangsung, jadi mereka terus-menerus menghitung jumlah rambut yang dimiliki sapi, bahkan kami tidak tahu berapa kali kami bertarung. Pada generasi itu, suasananya jauh lebih cepat dan ganas. Ada lebih banyak binatang roh bintang, dan yang kuno sangat menakutkan. Jika keberuntungan kamu buruk, dan kamu bertemu dengan binatang buas, seluruh pasukan akan sepenuhnya musnah, hanya dalam waktu yang dibutuhkan bagi kamu untuk berkedip. Petik 2. Apa itu binatang yang sunyi? Apakah itu kuat? Tang Tian bertanya, meskipun Bing sering suka membual tentang pasukan, tetapi dia selalu memandang rendah lawan-lawannya, dan baginya untuk memuji binatang buas yang begitu menakutkan, Tang Tian diambil kembali. Binatang roh bintang terkuat, jika kamu memberi mereka peringkat, mereka harusnya sama dengan wilayah suci kita. Bing berkata tanpa menengadah, tapi sekarang hanya ada sedikit sekali. Oh, mungkin bagian yang lebih dalam dari Heaven Road di mana belum ada yang pergi mungkin memiliki beberapa. Di zaman kita, mereka adalah penguasa tiran yang benar. Petik 2. Binatang roh bintang juga memiliki domain suci. Tang Tian terkejut. Kenapa tidak? Bing menunjukkan ekspresi terkejut, mungkin ada puluhan ribu keluarga ras manusia, tetapi jika kamu menempatkan mereka di Heaven Road, mereka hanya setitik kecil di lautan besar, berapa nilai mereka sebenarnya? Star Spirit Beast melakukan diversifikasi dan berbeda hingga jutaan dan jutaan jumlahnya, dan kamu praktis tidak dapat menghitung semuanya, dan ada terlalu banyak dari makhluk-makhluk roh bintang yang diberkati oleh surga, mereka adalah anak surga nyata. Sekalipun bakat mereka biasa-biasa saja, tetapi umur mereka sangat panjang, beberapa berkisar hingga lebih dari 10.000 tahun, pikirkan tentang hal ini, bahkan untuk seorang seniman bela diri yang begitu bodoh, jika dia berlatih selama 10.000 tahun, seberapa kuat dia? Petik 2. Aku benar-benar ingin tahu seberapa kuat makhluk roh bintang itu. Pikiran Tang Tian berkeliaran di kejauhan. Bing mendengus, sebaiknya kamu berdoa agar kamu tidak pernah bertemu satu, jika tidak, kamu hanya akan diinjak-injak sampai mati seperti semut. Tang Tian percaya diri, jangan memandang rendah aku meningkat sangat cepat. Bing ingin menertawakannya, tetapi tiba-tiba dia ingat, perbaikan Tang Tian sejujurnya begitu cepat dan membuat orang tidak bisa membantahnya. Keduanya sangat cepat, dan tiba-tiba mata Bing berbinar, kami di sini. Kacang-kacangan. Mata Tang Tian menyala, struktur perunggu di depannya berbentuk seperti kacang besar, dan bahkan benjolan di bagian luarnya sangat mirip. Bing bergegas ke pintu perunggu, dan berkata, orang yang mendesain barak ini adalah Kacang. Oh, julukannya adalah Kacang, lupa nama aslinya, dia orang gila yang akan mati jika dia tidak makan kacang. Dia dengan keras kepala ingin merancang area komando seperti Kacang, menyebabkan perwira tentara hampir mati karena marah, dan mengirimnya ke gudang untuk menjalani hukuman. Pada akhirnya, setelah itu, berbagai makanan ringan Kacang tentara semuanya habis, mereka dimakan oleh bajingan itu. Setelah itu para petinggi mengembalikan posisinya sebagai insinyur mekanik, tetapi dia tidak menginginkannya, dan benar-benar menguji kesabaran semua orang. Petik 2.
Bing menggelengkan kepalanya, itu yang paling menjengkelkan untuk berbicara dengannya, karena bau kacang selalu mengalir ke hidungmu. Tang Tian sangat tertarik mendengarkan ceritanya, pasukan lintas selatan tampaknya memiliki banyak orang aneh. Kacang, sangat menyenangkan. Kemarilah, dan letakkan telapak tanganmu di atas. Kata Bing. Oh, Tang Tian menurut dan meletakkan telapak tangannya di atas piring di sisi pintu perunggu. Sebuah cahaya menguraikan telapak tangannya keluar, kakak, suara roda gigi muncul di belakang pintu, dan pintu perunggu yang sangat padat perlahan-lahan terbuka. Baiklah, meskipun dia menyebalkan dengan kacang, tapi teknik mekaniknya sangat bisa diandalkan. Bing masuk, dan menyentuh pintu yang dikenalnya, dan berkata, oh, tidak ada lagi batu bintang. Dia mengambil batu bintang 7 peringkat, dan memasukkannya di suatu tempat, dan pemandangan sebelum Tang Tian menyala. Meja dan kursi perunggu muncul di matanya, serta benda mati lainnya. Apa yang membuat Tang Tian paling penasaran adalah, selain suasana yang kacau, tempat itu sebenarnya dipertahankan dengan sangat baik. Selain korosi, sebagian besar tempat itu terpelihara dengan baik. Bing menekan sesuatu yang lain, setelah itu, udara mulai mengalir lagi, dan itu tidak begitu tenang. Barak ini ditutup oleh kami, jadi dirawat dengan baik. Area komando adalah wilayah inti barak, dan diciptakan dari bahan terbaik dan teknik mekanik terbaik. Tetapi teknik pada titik waktu itu tidak cukup, dan tidak dapat membuatnya dengan baik seperti persenjataan. Petik 2. Bing mencapai meja paling tengah. Meja perunggu itu halus, dengan ukiran kata-kata Southern Cross, Bing meletakkan telapak tangannya di dalam kata-kata. Tiba-tiba, sinar cahaya muncul di bawah telapak tangannya, dan meja perunggu itu tiba-tiba tampak menjadi hidup, dan mulai bergerak cepat, menakuti Tang Tian. Barisan tombol muncul di atas meja, ada begitu banyak yang menyebabkan Tang Tian merasa kacau. Dia kemudian melihat Bing dengan cepat mengetik pada tombol, dan sepertinya menggumamkan beberapa kata. Dari 36 pos penjaga, ada 9 yang dapat digunakan. Area pelatihan, oh, ruang energi tidak dapat digunakan, ruang kecepatan agak dapat digunakan. Coba aku lihat, ruang bunuh diri, bisa digunakan. Itu keren. Bing sangat bersemangat. Ruang bunuh diri. Tang Tian bergetar, hei, aku tidak pernah berpikir untuk bunuh diri. Tanpa menunggu Tang Tian membalas, Bing sudah bersemangat, ayo pergi. Ayo pergi ke ruang bunuh diri. Petik 2. Ruang bunuh diri, nama itu menyebabkan rambut Tang Tian berdiri. Dalam benaknya, sebuah ruangan gelap gulita dengan tali kekang yang menjuntai, berkarat dan meja bernoda, dan berbagai jenis senjata tajam muncul, dengan darah tercoreng di atasnya. Sangat menakutkan. Tang Tian yang tidak takut pada langit atau bumi bergetar. Pencipta ruang bunuh diri, oh, adalah kapten pemimpin. Untuk jangka waktu tertentu, dia terjebak di sebuah kemacetan, dan menghabiskan sepanjang hari untuk berpikir, bagaimana cara menerobos, dan saat itulah ruang bunuh diri diciptakan. Kapten adalah orang gila yang arogan dan egois, merendahkan. Dia memutar otak dan akhirnya mengerti. Musuh terbesarnya adalah dirinya sendiri. Petik 2. Hanya dia yang cocok menjadi lawannya sendiri. Itu kata-katanya. Mulut Bing berkedut, orang gila berbeda dari kita, lebih baik kamu tidak belajar darinya. Tapi, aku merasa bahwa apa yang dia katakan masuk akal. Tang Tian memiliki wajah yang setuju. Aku tahu itu. Bing tidak bisa membantu tetapi bergumam pelan, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, jadi, dia menciptakan ruang bunuh diri. Ruang bunuh diri mampu menciptakan citra diri kamu yang sempurna, dan dengan memperlakukannya sebagai musuh kamu, kamu harus membunuhnya, untuk dapat meninggalkan ruangan itu. Untuk bunuh diri, oleh karena itu kapten menyebutnya ruang bunuh diri. Petik 2. Jadi seperti itu. Tang Tian tercerahkan, lalu dia berkata, berpikir tentang hal itu, ketika pintu cahaya baru saja diaktifkan, aku bertemu dengan orang abu-abu yang identik dengan aku, dan teknik pembunuhan pertama aku tercerahkan dari itu. Itu benar, tetapi tidak sesederhana itu. Bing mengangguk, ekspresinya serius, ruang bunuh diri bahkan lebih lengkap, dan proyeksi kamu akan sama, ia akan memiliki semua kecerdasan kamu, bahkan tekad kamu, karakter kamu. Satu-satunya kemungkinan bagi kamu untuk membunuhnya, adalah jika peningkatan kamu lebih besar daripada dia dalam beberapa hari mendatang. Petik 2. Kedengarannya menarik. Tang Tian sangat ingin mencoba. Bing memandang Tang Tian, sedikit ke bawah, dan kemudian dia berkata, dalam 1 bulan waktu yang diperlukan bagi kita untuk melakukan perjalanan adalah sekitar 12 hari, itu artinya, kamu memiliki 18 hari tersisa. Jika kamu tidak dapat menang melawan diri sendiri dalam 18 hari itu, kamu akan kehilangan perang besar. Bel telah pergi mencari tahu untukmu, orang yang bertanggung jawab kali ini dari grup marsial terhormat, putranya bernama Ye Zhaoge. Yang terhormat marsial grup 10 orang parubaya paling terkemuka, disebut 10 tuan-tuan. Kekuatan mereka tidak terduga, dan merupakan talenta biru sejati yang dipersiapkan oleh grup marsial terhormat. Bagaimana perasaan kamu tentang kekuatan Jing Hao? Petik 2. Kakak besar Jing Hao benar-benar kuat. Tang Tian berkata tanpa ragu-ragu, kekuatannya saat ini jauh lebih kuat, dan mampu memahami kedalaman sebenarnya kekuatan Big Bro Jing Hao, dan betapa menakutkannya dia. Jing Hao tidak dapat memasuki 10. Ye Zhaoge adalah salah satu dari 10, dan berada di peringkat ke-6. Jadi bisa dibayangkan, seberapa kuat dia. Jika kamu melewatkan pertempuran ini, Ling Su akan mati, Kren akan mati, Ah Mo Li akan mati,
Han Bingning akan mati, Liang Qiyu akan mati, Sima Xiangsan akan mati, Huo Maer akan mati, seluruh suku lupus akan menjadi diratakan dengan tanah, tidak ada yang akan selamat, dan semua orang akan mati. Tidak ada yang bisa melawan Ye Zhaoge. Dengan mengirimkan Ye Zhaoge, grup marsial terhormat menunjukkan sikap mereka. Ye Zhaoge dingin dan kejam, dan adalah pedang terdingin dari grup marsial terhormat. Petik 2. Wajah Tang Tian menjadi lebih gelap, dia benar-benar kuat. Lebih kuat dari yang bisa kamu bayangkan. Jawab Bing. Tang Tian mengangkat kepalanya dan menatap pintu perunggu. Itu tidak memiliki desain dekoratif, hanya kata berdarah mengerikan. Bunuh dia. Ada banyak orang yang mati di sini. Bing berkata tanpa menghindari tabu, untuk memasuki ruang bunuh diri, mereka diharuskan memberi tahu tentara. Banyak orang berbakat meninggal di sana. Kamu sebaiknya berpikir jernih, jika kamu masuk, akan sulit bagi kamu untuk keluar. Tang Tian dengan sedih berkata, Hei Paman, jelas kaulah yang membawaku ke sini. Benar, ini satu-satunya metode yang bisa kupikirkan. Bing mengangguk, tapi, jika kamu mati, maka aku akan menghilang. Sebenarnya jika kita berbicara tentang strategi, saat ini, kamu harus mundur. Petik 2. Mundur. Tang Tian menjadi tenang, memandang Bing, mundur kemana? Unstar. Dan menyerah pada semua orang, seperti anjing liar, melayang dan berkeliaran di antara benda-benda langit. Atau menyerah pedang. Jika itu masalahnya, lalu apa gunanya? Petik 2. Tang Tian menunduk dan melihat telapak tangannya dan bergumam pada dirinya sendiri. Untuk bisa sampai pada titik ini butuh banyak usaha. Aku sangat beruntung bisa bertemu semua orang. Untuk bisa bertarung berdampingan dengan mereka, keberuntungan apa yang aku miliki. Jika aku harus memulai hidup aku lagi, dan tidak dapat bertemu dengan mereka, aku akan merasa sangat disayangkan. Aku impulsif dan ceroboh, dan semua orang selalu membantu aku, semua orang berjuang untuk aku, bagaimana aku bisa menyerah pada saat ini? Upaya yang dilakukan semua orang, jauh melebihi nilai hidup aku. Aku tidak mengerti banyak hal, tetapi aku tahu, aku mungkin mati dalam pertempuran, tetapi setidaknya aku mati dengan kepala terangkat tinggi. Melarikan diri pada titik waktu ini hanya akan membuatku menyesal dan bersalah seumur hidupku. Petik 2. Dunia ini kejam dan jelek, dan banyak orang mati setiap hari. Aku tidak peduli bagaimana orang lain, tetapi Tang Tian adalah Tang Tian, dan karena itu, aku orangnya hari ini. Petik 2. Apa yang perlu ditakutkan? Apa yang harus ditakuti? Setidaknya masih ada kesempatan bagiku untuk bertarung. Setidaknya masih ada kesempatan bagi aku untuk melindungi iman aku. Petik 2. Dan itu sudah cukup. Tang Tian mengangkat kepalanya, seolah ada api di matanya melepaskan cahaya dan gairah. Dia mendorong membuka pintu dan masuk tanpa melihat ke belakang. Bing yang berada di luar tertegun, menonton tampilan belakang heroik, itu mirip. Platform bintang jatuh di puncak gunung suci tertinggi di konstelasi Sagittarius. Gunung Suci Agung, membanjiri puncak gunung lainnya yang menyebabkan mereka terlihat seperti tanah datar, membuat platform bintang jatuh dibangun di atasnya. Platform Falling Star terbuat dari batu giok putih yang dipoles untuk menyatakan bahwa itu bisa memantulkan cahaya, digunakan untuk membangun 9.999 langkah yang naik ke platform, itu sangat megah dan lebar untuk mata. Gunung suci itu sangat tinggi, dan di sekitarnya ada lapisan salju putih yang cemerlang, tetapi di Falling Star Platform, cuacanya adalah 4 musim, dengan bunga-bunga mekar penuh di dalamnya. Area Falling Star Platform kira-kira 600 km persegi, dengan tanaman paling mahal dari berbagai benda langit tumbuh di dalam sana, itu seperti taman raksasa. Di dalam taman yang mekar, sebuah istana samar-samar terlihat. Ini kemungkinan besar ada hubungannya dengan penguasa kekaisaran generasi pertama menjadi seorang wanita, seorang ratu. Di 12 istana, Istana Sagittarius Constellation sangat indah, dengan desain dan ukiran rumit, dan tidak ada yang lebih indah dari itu. Meskipun generasi pertama permaisuri Hou Yitian memiliki nama tirani, sebagai seorang wanita, dia sangat cerewet pada estetika dan secara pribadi mengoordinasi pembangunan istana. Meskipun Hou Yitian sudah melewati usia 40 tahun, tapi dia baru berumur 20 tahun. Pakaiannya sangat bermartabat, dan penampilannya sangat indah. Apa yang membuat kesan terbesar pada orang-orang adalah matanya yang ramping dan tinggi berbentuk almond yang menyerupai mata phoenix. Kukunya dengan lembut mengambil cangkir teh, dan perlahan menghirupnya. Hambamu berpikir bahwa, Tuan Muda Keren telah banyak berubah, dan menjadi lebih lembut, dia bahkan melambaikan halo pada pelayan ini, dan sopan santunnya sangat mudah didekati dan baik hati. Dia bertanya kepada pelayan ini, di mana Wu Taiyu berada, dan aku tidak tahu mengapa, tetapi ketika Tuan Muda Derek memandangi pelayan ini tidak berani berpikir untuk tidak mematuhi. Petik 2. Xiao Duo melaporkan dengan hormat. Hou Yitian menganggukkan kepalanya, agar dia bisa maju di dunia nyata, emosinya akan berbeda. Teknik bela diri Sekte Derek berasal dari Timur Kuno, dan ada beberapa keuntungan untuk itu. Meskipun nadanya acuh tak acuh, tapi Xiao Duo bisa mendengar kegembiraan permaisuri, jadi dia juga senang. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi tahun-tahun terakhir, tetapi setelah bertahun-tahun, hubungan yang Master Keren dengan pihak mereka selalu kaku. Jika Tuan Muda Derek telah memikirkannya, maka itu akan baik. Xiao Duo memiliki kekhawatiran, apakah kita perlu mengirim orang untuk melindungi Tuan Muda Keren? Aku mendengar orang yang bertanggung jawab adalah Ye Jiu, dan putranya adalah Ye Zhaoge. Petik 2. Tidak dibutuhkan. Hou Yitian bahkan tidak membuka matanya, orang yang menggunakan penjara lautan Sein Suo tidak sesederhana itu. Tapi,
Grup marsial terhormat berani memukul drum, dan berani menyinggung singa itu, dan masih bertindak begitu merajalela. Siapa orang yang bertanggung jawab atas grup bela diri terhormat di sini? Petik 2. Xiao Duo yang selalu mengkhawatirkan Yang Keren menghela nafas, dan berkata, itu adalah tetua Yu. Hou Yitian meletakkan cangkir tehnya, dan berkata dengan acuh tak acuh, katakan padanya dan kelompok bela diri yang terhormat, tidak ada seorang pun, selain Ye Zhaoge, yang bisa masuk ke konstelasi lupus. Xiao Duo ragu-ragu untuk sesaat, lalu dia mengepalkan giginya dan menjawab, mereka mungkin tidak setuju. Hou Yitian jernih dari pikiran tulus Xiao Duo, dan tidak marah, tenang, meskipun mereka yang terkuat, tapi singa gila itu saat ini membuat keributan besar. Jika mereka berani menyinggung perasaan aku tidak keberatan membantu singa gila itu untuk menghancurkan mereka. Petik 2. Tapi untuk Ye Zhaoge. Hou Yitian melambaikan tangannya, nadanya menjadi dingin, membiarkan bocah itu menderita sedikit juga baik. Jika dia tidak menderita, mereka akan berpikir bahwa sekte derek mereka tidak terkalahkan. Adik perempuan aku yang terseret oleh pria bodoh itu, dan masih melahirkan putra yang keras kepala. Petik 2. Melihat wajah permaisuri menjadi sedingin es, yang masih marah, Xiao Duo segera diam karena takut dan tidak berani berbicara lagi. Grup marsial terhormat. Wajah Ye Jiu membeku. Wewenang yang dimilikinya dalam kelompok bela diri terhormat adalah karena ia adalah ayah dari Ye Zhaoge, dan yang oleh banyak orang mengira prospeknya tidak terbatas. Tetapi menghadapi tetua Zuo di depannya, dia tidak berani untuk tidak sopan. Para atasan artinya, Ye Jiu bertanya dengan hati-hati. Tetua Zuo, ikuti apa yang dia katakan. Tapi, Ye Jiu mendesak. Tetua Zuo memotongnya, tidak ada kecuali. Gesekan antara kita dan konstelasi Leo semakin kuat, jika kita menambah konstelasi Sagittarius yang lain, kita pasti akan dikalahkan. Aku tidak ingin ada masalah sampingan yang timbul pada saat yang kritis ini. Bagaimana dengan sisi Tang Tian? Petik 2. Emosi Ye Jie kacau, mereka mengatakan mereka bersedia berdagang, tetapi permintaan mereka tinggi. Selama mereka mau, tetua Zuo menghela napas lega, perhatikan mereka untuk sementara waktu, dan jangan tergelincir. Terlepas dari kondisi apapun, terima dan janjikan semuanya pada mereka. Petik 2. Tapi, Ye Jiu sangat tidak bahagia. Tidak ada tapi. Tetua Zuo memicingkan matanya, bagaimana kamu ingin merawat mereka setelah masalah ini? Aku tidak peduli, tetapi untuk ini, kamu harus membuatnya indah. Aku yakin kamu tahu konsekuensinya. Petik 2. Ye Jiu menahan perasaan tidak bahagia di hatinya, dan memaksakan satu kata, ya. Tetua Zuo dengan puas berdiri, sangat bagus, aku memiliki masalah lain, dan akan pergi dulu. Selesai, dia mengabaikan Ye Jiu dan berjalan keluar. Wajah Ye Jiu berubah hijau. Tepat pada saat ini, bawahannya datang dengan wajah jelek untuk melaporkan, mereka telah mempertaruhkan taruhannya lagi. Setujuilah mereka. Ye Jiu mengepalkan giginya dan menjawab. Bawahannya terkejut, tetapi setelah melihat wajah hijau tetua Ye, dia langsung setuju. Dentang. Suara cangkir teh jatuh dari belakangnya, dia bergetar, dan langkah kakinya meningkat. Jing Hao mengepak kopernya. Kakak senior. Sin Mengqi dengan lembut memanggil, dan dia menyarankan, jangan salahkan guru, masalah antara Ye Jiu dan guru di masa lalu, telah menyebabkan dia berada di posisi yang lebih tinggi daripada guru, agar dia sengaja menekan kita, guru adalah juga tak berdaya di dalamnya. Guru sekarang juga menyesali kejadian yang lalu. Petik 2. Aku tahu. Jing Hao berkata tanpa mengangkat kepalanya. Saudara senior berencana untuk pergi ke Lupus Constellation. Sin Mengqi bertanya. Jing Hao menjawab sambil berkemas, aku akan menyarankan Tang Tian untuk menyerahkan Sabre aman dan sehat. Sin Mengqi tertawa lembut, kakak senior, ketika kamu berbohong, suaramu sangat tidak wajar. Dia sangat lembut, tidak peduli apa yang kakak senior lakukan, Mengqi akan mendukung kamu, karena dalam hati Mengqi, kakak laki-laki senior adalah orang yang paling berbesar hati di dunia. Jing Hao tergerak, dia mengangkat kepalanya, dan berdiri di sana memandangi adik perempuan juniornya yang lembut, dan perasaan yang tak terlukiskan melambungkan hatinya, tetapi satu-satunya kata yang bisa dia katakan adalah, saudari junior, aku minta maaf. Mengapa kakak senior meminta maaf? Sin Mengqi tertawa dengan corak halusnya, akan selalu ada hal-hal yang tidak ada pilihan, dan kakak senior melakukan apa yang menurutnya paling penting. Aku percaya kakak senior. Orang-orang yang kakak senior hormati, pasti memiliki karakter yang sangat kuat. Apakah saudara senior siap? Petik 2. Jing Hao menggelengkan kepalanya, aku mengerti Brother Tang, dia pasti tidak akan menyerahkan Saber aman dan sehat. 4 lainnya memiliki hubungan baik dengan dia, dan mereka kemungkinan besar akan memberontak melawan kelompok marsial. Tidak bisa dihindari bagi mereka untuk bertarung dengan Ye Zhaoge. Untuk ini, guru salah, dia adalah tuan aku, dan aku tentu tidak akan menyalahkannya. Tetapi karena itu adalah kesalahannya, sebagai muridnya, adalah tugas aku untuk membantunya. Petik 2. Sin Mengqi mengkhawatirkannya, saudara senior, kamu harus berhati-hati. Haha. Jing Hao tertawa, dia telah menghilangkan semua frustrasinya yang terpendam dari beberapa hari terakhir, dan agak senang, saudari junior jangan khawatir. Kakak senior kamu, bukan Jing Hao tua lagi. Petik 2. Jangan bilang, mata Sin Mengqi menyala, dengan sukacita di matanya. Ya, aku akhirnya menguasainya.
Jing Hao berkata dengan canggung, aku tidak bisa menunggu Ye Zhao Ge menjadi lawan pertama aku. Kakak senior, yang terbaik. Xin Mengqi mengangkat tinjunya yang kecil, wajahnya dipenuhi dengan dorongan, jika kakak senior pernah bertemu dengan kesulitan, jangan lupakan saudari juniormu ini. Aku pengkhianat kecil senior Broter. Petik 2. Jing Hao memandang bahu ramping suster juniornya, wajahnya penuh ketulusan dan perhatian, dan agak sentimental. Dia tiba-tiba berjalan selangkah, membuka tangannya dan memeluk adik perempuannya. Xin Mengqi tertegun, seluruh tubuhnya membeku, dia tidak berani membuat suara, dia telah memimpikannya berkali-kali dan agar itu menjadi kenyataan, pikirannya menjadi kosong seketika. Wanita muda di pelukannya tidak bergerak, tetapi aroma dan kehangatannya, menyebabkan Jing Hao merasakan sakit di hatinya, saudari juniornya juga mengetahuinya, bahwa ini mungkin membutuhkan beberapa tahun. Setelah bertarung dengan Ye Zhao Ge, dia akan memberontak melawan grup marsial terhormat. Hati-hati, kakak muda. Setelah berpelukan, dia melepaskannya, dan dengan hati yang berat, dia berpisah dengannya sambil tertawa, aku pergi. Dia pergi tanpa ragu-ragu. Ketika pandangan punggungnya menghilang, wanita muda kaku yang kaku itu tiba-tiba mencurahkan air mata. Bing kembali ke barak perekrutan. Tanpa Tang Tian di barak rekrut, rasanya sedikit lebih dingin. Orang itu, aku bertanya-tanya bagaimana dia. Bing berhenti untuk berpikir sejenak, dia tidak tahu apakah keputusannya benar. Ketika dia membayangkan Tang Tian sekarat di ruang bunuh diri, dia sendiri akan menghilang, menimbang bahwa itu adalah pertaruhan untuk dirinya sendiri. Bing menertawakan dirinya sendiri dengan ejekan. Dia melemparkan pikiran itu ke belakang kepalanya, dia memutuskan bahwa dia tidak akan pernah salah, potensi Tang Tian jauh lebih besar daripada yang dia tahu dia bisa pikirkan. Dia membawa peta mayoritas barak tentara 07, dia ingin Sai Lei melihat dan melihat apakah dia bisa memperbaikinya. Dia tidak ingin menunggu sia-sia untuk hasilnya, dengan 07 barak tentara, dia bisa melakukan banyak hal. Dia adalah salah satu pemimpin militer yang selamat dari kobaran api perang, sehingga kesulitan apapun tidak dapat mengguncangnya. Dia menenangkan dirinya dan mengingat kembali pikirannya. Pelatihan kematian khusus kali ini memiliki biaya yang mencengangkan. Semua harta bintang sangat mahal. Matanya melirik Feng Chou yang melayang-layang, dan setelah berpikir, dia berhenti, Feng Chou, apakah kamu masih ingin bertarung? Feng Chou dengan sadar menjawab, ya aku lakukan. Dia kemudian menyadari sesuatu, dan bereaksi. Matanya menjadi besar, dia bertanya dengan tak percaya, kamu dapat membantu aku terus berjuang. Jenis pertempuran lain. Bing berkata dengan acuh tak acuh, kamu bisa menelan arwah perang, dan menjadi seorang jenderal militer, seperti Tang Yi. Tetapi kamu akan mempertahankan kemampuan khusus kamu, katakanlah teknik pisau kamu, jika kamu cukup gigih. Tentu saja, ada kemungkinan gagal, maka kamu tidak akan meninggalkan apapun. Kamu bisa mempertimbangkannya. Petik 2. Tidak perlu untuk dipertimbangkan. Feng Chou menggelengkan kepalanya, dan melanjutkan, aku menerima. Selama aku bisa bertarung, aku tidak punya tuntutan lain. Petik 2. Kamu sebaiknya berpikir keras tentang itu. Bing memperingatkan. Tidak dibutuhkan. Feng Chou menggelengkan kepalanya, aku hanya menemukan makna dalam pertempuran. Bing tidak memberinya peringatan lagi, dan mengangguk baiklah, tunggu aku kembali dan menyiapkan barang-barangmu. Iya, Feng Chou setuju. Bagian dalam ruang bunuh diri tak terbatas dan terbuka. Tang Tian terengah-engah. Di depannya, ada seseorang yang tampak persis seperti dia yang juga terengah-engah. Benar-benar sulit. Keringat mengikuti wajah Tang Tian dan meluncur ke bawah, napasnya berat dan kasar seperti sapi. Dia akhirnya mengalami bagaimana rasanya melawannya, dan itu sangat menyakitkan. Apa yang dia miliki dan apa yang dia tahu, lawannya juga memilikinya. Bahkan selama beberapa hari terakhir, ketika dia membaik, lawannya juga membaik. 3 hari pertempuran, tetapi Tang Tian tidak menemukan keuntungan untuk dirinya sendiri. Bagaimana aku bisa menang? Sebelum dia selesai berpikir, lawan sudah bergegas lagi. Kepribadiannya sama dengan Tang Tian, sangat ulet, tidak tahu apa itu kelelahan, suka memulai serangan dan suka menyerang titik-titik vital. Tang Tian hanya bisa berhenti untuk berpikir sebentar, sebelum mengepalkan giginya dan kembali ke pertarungan. Dia harus menggunakan semua fokusnya, semua kekuatannya untuk dapat memblokir serangan sengit dan tanpa henti Tang Tian. Api Skite Ghost Claw yang sama persis, aura cahaya yang sama persis, seperti dua naga dengan cakar mereka terbang di sekitar, dan saling bentrok satu sama lain. Percikan api yang intens dan terkonsentrasi meledak tanpa henti, ketika kedua sosok itu berpisah, dan bergegas untuk berbentrokan lagi. Sabit api sabit Tang Tian cacatnya jauh lebih kecil dari sebelumnya, tetapi, Tang Tian, yang berlawanan juga memiliki mata merak raja, dan segera bisa mengetahui kekurangan sebentar lagi. Kedua belah pihak terus-menerus mencari kelemahan pihak lain, dan terus-menerus berusaha untuk mengurangi kelemahan mereka sendiri. Kedua belah pihak saling kenal sampai-sampai mereka tidak bisa lagi dibiasakan dengan diri mereka sendiri. Tang Tian merasa tertekan, ia mencoba mengaktifkan mata merah, tetapi mata merah tidak berhasil, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, itu tidak seperti yang terakhir kali. Apa yang menyebabkan Tang Tian semakin takut adalah bahwa, Tang Tian, yang lain juga mencoba yang terbaik untuk mengaktifkan mata merah. Jika lawan benar-benar mengaktifkannya, ia akan dalam bahaya. Sial.
Dia berpikir bahwa dia akan berada dalam pertempuran yang sulit, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa pertempuran itu akan sangat sulit. Pada hari kelima, kedua belah pihak akhirnya berhenti. Kedua belah pihak telah menghabiskan seluruh energinya. Selama 5 hari dan 5 malam, keduanya tidak berhenti untuk mengambil nafas, dan keduanya memberikan segalanya untuk bertarung. Ketika mereka menyelesaikan kekuatan sejati mereka, mereka menggunakan kekuatan kasar, tidak ada yang mau mundur. Dan akhirnya, seolah-olah keduanya dipukuli sampai habis. Apa yang harus dilakukan? Tang Tian terengah-engah, dan terus memikirkan metode. Aku pasti tidak akan menyerah. Ah Molly merasa sangat pengap, wajahnya merasa ngeri dengan rasa sakit yang maksimal, tapi dia bertahan. Tetapi akhirnya, dia tidak bisa bertahan lagi, dia mengerang dan pingsan. Berbagai benda kayu, paku logam, dan tempat tidur persneling terus memukul tubuhnya. Setelah semuanya tenang, Ah Molly masih tak sadarkan diri, daging tumbuk di tubuhnya, benar-benar melepaskan aura kuning bumi, dan dagingnya mulai tumbuh dengan aneh. 3 jam kemudian, Ah Molly akhirnya bangun, dan tubuhnya benar-benar utuh. Suara kayu memukul melanda lagi, dan mulai lagi. Wajahnya berubah, ketika siklus baru telah dimulai. Bang bang bang. Daging terbang kemana-mana, rasa sakitnya membekas dalam tulang-tulangnya. Ah Molly, mengerang, wajahnya menjadi putih seketika, saat dia melakukan yang terbaik untuk bertahan. Lain kali aku pasti harus membiarkan fundamental Tang datang dan mencoba ini sekali. Itulah pikiran terakhir Ah Molly ketika dia pingsan lagi. Ruang es itu sangat dingin dan beku. Han Bingning duduk tegak dalam posisi bersila, seluruh tubuhnya membeku, seperti patung es, sementara hatinya terus memompa sangat lambat, seolah-olah tidak ada pompa sama sekali. Di dalam semburan air, Liang Qiyu dengan cekatan memukul bola logam yang jatuh ke arahnya, menyebabkan mereka terbang seperti peluru, dengan bobot bola logam menghalangi kedua tangan. Wajahnya berangsur-angsur menjadi lebih khusyuk, ketika kecepatan air terus meningkat, dan tekanan padanya terus semakin kuat dan kuat. Bang! Salah satu bola logam itu seperti ikan yang lolos dari jaring, dan menabrak bahu kirinya, membuatnya merasa mati rasa. Dia mengerang, dan pembelaannya segera hancur. Setelah beberapa saat, dia akhirnya berhasil keluar dari dalam toren. Dia seperti tumpukan lumpur yang tergeletak di sisi air, bekas darah di sudut bibirnya, seluruh tubuhnya memar, dan tanpa sedikit pun kekuatan tersisa di dalam dirinya, dia dengan pahit tersenyum. Aku ingin tidur seperti ini. Dan aku masih harus bertarung dengan grup bela diri terhormat. Hidup adalah sebuah tragedi. Tragedi tempat hidup sama dengan mati. Setelah merengek di dalam hatinya, dia berjuang untuk naik kembali, dan mulai bermeditasi. Sima Xiangsan dipenuhi luka dan memar dari kepala sampai kaki. Dalam kegelapan, pakaiannya diwarnai merah dengan darahnya, tetapi dia tampaknya tidak peduli, karena matanya dengan hati-hati merasakan sekitar bahkan untuk gerakan-gerakan kecil sekalipun. Tiba-tiba, seutas gejolak yang hampir tidak bisa ditandingi muncul dari punggungnya. Tanpa berpikir, tubuh Sima Xiangsan berputar, tubuh bagian atasnya berubah seperti pegas, dan menghindar ke atas. Sesi. Jejak luka muncul di wajahnya, dan seberkas darah mengalir keluar dari luka. Sima Xiangsan mengangkat tangannya untuk menyentuh luka, dan ketika darah menetes di jarinya, dia menjilatnya dengan ringan. Adegan itu menyebabkan dia terlihat sangat jahat dan jahat. Kamu menginginkan hidup aku, tidak begitu mudah. Murid Sima Xiangsan dingin seperti ular. Ling Su terus-menerus dikalahkan, Silver Frost Mound di depannya, memiliki serangan yang lebih berat, tombak yang lebih cepat, yang semuanya telah muncul dalam mimpinya sebelumnya, dia jelas mengenal mereka, tetapi dia tidak bisa memahami, mengapa kekuatan yang dilepaskan begitu kuat. Tombak laut menunjuk Ling Su, menghadap aura Powering Spear lawan, benar-benar hancur. Secara pribadi mengalaminya sama sekali berbeda dari mimpinya. Jelas ada perbedaan 1 menit antara keduanya, tetapi menyaksikannya untuk pertama kalinya, ia tidak tahu apa itu, juga tidak tahu dari perspektif mana itu harus dilihat. Apakah ini tombak laut menunjuk nyata? Apakah guru benar-benar mengajari aku tombak laut menunjuk yang salah? Hati Ling Su goyah. Waktu berlalu tanpa bersuara. Sehubungan dengan perselisihan panjang, mereka akhirnya menyebabkan Ye Jiu kehilangan kepercayaan. Dia akhirnya merasa seolah-olah Tang Tian dan yang lainnya tidak jujur. Itu membuatnya merasa sangat khawatir. Alasan mengapa dia akhirnya bergerak, adalah karena Tuan Jinghao. Dia sangat menyadari perjuangan dalam fraksi, dan tidak akan pernah ingin menggulingkan lawannya dalam satu gerakan, tetapi tekanan dari konstelasi cetus hanyalah alasan baginya, karena ia sama sekali tidak menempatkan konstelasi cetus. Tetapi peringatan dari permaisuri Sagittarius Constellation, menyebabkan dia meluruskan punggungnya, dan dia tidak berani untuk tidak patuh. Negosiasi dengan pihak Tang Tian belum berjalan dengan baik, kita perlu menyiapkan langkah lain. Ye Jiu berkata dengan murung. Di depannya, penampilan Ye Zhaoge tidak menonjol, rambutnya kusut, seperti tumpukan kabel baja, janggutnya tebal dan lembek, pandangannya setajam pedang. Rahangnya berbeda, memberikan perasaan pria yang dipahat. Jinghao pergi ke Lupus Constellation. Suara Ye Zhaoge rendah dan serak, namun dipenuhi dengan kekuatan yang menakjubkan. Dia dengan santai duduk bersila, dengan pedang patah ditutupi dengan jejak pertempuran di kakinya. Dia tampak sangat santai, tetapi merasa seperti harimau ganas berjongkok, siap menerkam siapapun.
Ye Jie memandang putranya dengan bangga, aura tajam diarahkan langsung kepadanya, ayah, namun masih begitu kuat. Emosinya tidak bisa membantu tetapi tenang, dan dia tertawa, apakah kamu benar-benar khawatir untuk Jing Hao? Aku pikir apapun yang dilakukan Jing Hao, kamu tidak akan pernah peduli tentang itu. Aku tidak pernah memandang rendah Jing Hao. Ye Zhaoge tidak bersembunyi dari tatapan ayahnya, suaranya yang rendah dan serak bergema di ruangan itu, dia secara alami tegas dan gigih, dengan prinsip-prinsipnya yang terbuka dan jujur, dia memiliki hati seorang seniman bela diri yang kuat. Hanya seniman bela diri yang memiliki hati, yang bisa menjadi seniman bela diri yang kuat, dan aku selalu menunggunya. Dia baru-baru ini menguasai teknik bela diri yang unik, dan aku berharap untuk melawannya. Petik 2. Jing Hao menguasai teknik bela diri yang unik. Wajah Ye Jiu berubah, dia waspada, akan ditunda oleh Tang Tian dan menyebabkannya tidak menyadari fakta bahwa Jing Hao membaik. Dia mulai sakit kepala, seharusnya aku tahu, untuk menyingkirkannya tahun itu, memang benar bahwa memelihara harimau hanya mengundang malapetaka. Ye Zhaoge tidak mengungkapkan pendapat apapun atas kata-kata ayahnya. Dia berdiri. Aku akan ke Lupus Constellation. Lalu dia pergi. Ye Jiu tidak tepat waktu untuk menghentikannya, dan sosoknya sudah pergi. Wajah Ye Jiu membeku, tiba-tiba dia menyadari, situasinya tidak berjalan baik baginya. Tiba-tiba, pikiran gila memasuki benaknya. Apakah Tang Tian dan yang lainnya berencana untuk mengkhianati kelompok bela diri terhormat? Dia secara tidak sadar menghilangkan kemungkinan itu. Jika mereka mengkhianati grup marsial terhormat, itu berarti bahwa mereka akan berada di bawah daftar sasaran dan akan dikejar oleh grup marsial terhormat, dan dia percaya mereka tidak akan sebodoh itu untuk melakukannya. Mereka rela mempertaruhkan hidup mereka untuk pedang. Dia tidak percaya bahwa Tang Tian akan memilih opsi seperti itu, jadi ketika Tang Tian terus menaikkan taruhannya, dia melihatnya sebagai keserakahan. Tapi bagaimana jika Tang Tian benar-benar tidak ingin menyerahkan pedang? Ye Jiu tiba-tiba memikirkan peringatan dari Sagittarius Constellation, bahwa yang terhormat Martial Group hanya bisa mengizinkan Ye Zhaoge untuk memasuki Lupus Constellation, dan tidak ada orang lain, apakah permaisuri sudah menebak bahwa Tang Tian tidak akan menyerahkan pedang? Ye Jiu akhirnya menyadari, dia harus membuat pengaturan lain. Hanya mengizinkan Zhaoge untuk memasuki Lupus Constellation. Ye Jiu berpikir sebentar, dan tiba-tiba matanya menyala, jika grup marsial terhormat tidak bisa masuk ke Lupus Constellation, maka aku bisa menemukan orang lain. Hatinya tenang. Meskipun Tang Tian dan teman-temannya menunjukkan kekuatan mereka, tentara, pedang suci, tetapi ke tingkat Ye Jiu, hanya itu, seniman bela diri yang kuat konstelasi lupus tidak dapat memahami seberapa kuat seniman bela diri yang kuat konstelasi itu. Untuk tentara, untuk Ye Jiu yang telah melihat tentara nyata sebelumnya, itu lebih dari lelucon. Jika kalian benar-benar sebodoh itu, maka izinkan aku menunjukkan kepada kamu kekuatan tentara yang sebenarnya. Ye Jiu mencibir. Pangkalan di kota Tiga Roh hampir lengkap. Meskipun Tang Tian telah mengeluarkan beberapa bagian, tetapi untuk Sai Lei yang dimuat, itu hanya uang, sisanya tidak ada masalah. Melalui keluarga Mo, dia telah merekrut sekelompok insinyur mekanik yang kuat tetapi tidak bernama. Kota Tiga Roh saat ini, di lingkaran senjata mekanik, terkenal. Melihat Bing, Sai Lei menghentikan apa yang dia lakukan. Bing memiliki urusan mendesak untuk menemukannya, tetapi dia bertanya, apa yang terjadi? Bing tidak memberitahu Sai Lei tentang pelatihan kematian khusus, jika Sai Lei tahu bahwa dia membuat Tang Tian mengikuti pelatihan kematian khusus, dia pasti akan mengambil palu baja perunggu tanpa ragu-ragu dan menghancurkannya hingga mati. Tidak banyak. Bing tampak sangat tenang. Sai Lei menghela nafas lega, itu bagus. Oh benar, Mo Wei Tian telah menunggumu berhari-hari. Bing terkejut, aku pikir dia hanya akan datang setelah perang. Mungkin dia melihat lebih baik dari kalian semua. Sai Lei berkata dengan nada tidak setuju. Aku akan pergi dan melihatnya. Bing melemparkan kertas di tangannya ke Sai Lei, lihatlah ini, dan lihat apa yang bisa kamu perbaiki. Apa ini? Sai Lei mencari-cari di koran, dan bertanya. Bing tidak menjawabnya secara langsung, dan hanya berkata, kamu akan tahu kapan kamu melihatnya. Aku akan mencari Patriark Mo. Petik 2. Mo Wei Tian telah berdiri di area pelatihan setiap hari, menonton kereta seniman bela diri mekanik. Sebagian besar waktu, matanya tertuju pada Mo Ziyu dan Mo Wu Wei. Dia mengangguk ke dalam, meskipun dia sendiri kuat, tetapi setelah berinteraksi dengan senjata mekanik selama bertahun-tahun, dia bisa mengatakan bahwa perbaikan yang dimiliki keduanya seperti mencurahkan tubuh fana mereka untuk menjadi abadi. Meskipun 600 juta itu menyakitkan, tapi itu pasti sepadan. Dan Sai Lei bahkan telah membuat senjata mekanik khusus untuk mereka, yang bahkan lebih kuat dibandingkan dengan senjata mekanik keluarga Mo. Pipa punya waktu untuk dirinya sendiri, jadi dia menemani Mo Wei Tian, melihat bahwa dia agak bersyukur, dia berkata, kekuatan Ziyu dan Wu Wei jauh melebihi orang lain. Senjata mekanik biasa sudah tidak sesuai dengan mereka, oleh karena itu guru Sai Lei membuat 2 set senjata mekanik untuk mereka. Senjata mekanik Ziyu disebut Fire Blade, dan satu Wu Wei disebut Fearless Eyes. Master Bing telah secara khusus menyesuaikan dan menyusun gaya bertarung yang sesuai untuk mereka, dan guru telah mengatakan sebelumnya, jika mereka ingin bergabung, mereka bahkan dapat melawan seniman bela diri daftar jalan surga di jajaran zona perang dari 10. Petik 2. Tuan Bing benar-benar mengatakan itu. Mo Wei Tian tertegun, tapi dia benar-benar gembira.
Iya, Pipa tersenyum, mereka berdua telah bertarung dengan senior Blind Chot, dan itu seri. Maksudmu orang tua buta-buta? Mo Weitian terkejut. Betul, Pipa mengangguk. Mo Weitian sama-sama terkejut dan gembira bahwa keluarga Mo akhirnya memiliki seniman bela diri yang kuat, dan terkejut bahwa Tang Tian sebenarnya masih memiliki bakat tersembunyi di bawahnya. Dia memikirkan apa yang dikatakan Ziyu dan Wu Wei malam sebelumnya. Ziyu dan Wu Wei berlatih berlebihan pada hari itu, dan tidak punya waktu luang. Instruktur master mereka juga sangat ketat, sehingga mereka berdua tidak punya pemikiran lain saat berlatih. Tetapi pada malam hari, mereka dapat melakukan apa yang mereka inginkan. Mo Weitian dan mereka berdua berbicara, dan dia telah mendapatkan banyak informasi, misalnya kelompok pemuda dan pemuda yang relatif lemah, meningkat sangat cepat, menyebabkan mereka berdua merasakan tekanan. Semua pemuda memiliki bakat luar biasa pada senjata roh mekanik, dan instruktur master menghabiskan banyak waktu pada mereka, dan menambahkan pada spesialis meridian darah, kekuatan pemuda bisa dengan percaya diri mengatakan bahwa mereka memiliki standar yang berbeda setiap hari. Skema keseluruhan Tang Tian tidak kecil. Mo Weitian terus-menerus berpikir, dan akan selalu hanya menghela nafas, itu adalah dasar perunggu yang besar, dan pertama kali dia melihatnya, seluruh tubuhnya bergetar. Dengan jumlah uang yang begitu besar, bagaimana mungkin rencana mereka kecil? Dia pergi ke bengkel Sai Lei dan melihat desain senjata roh mekanik baru Sai Lei. Fungsi desain baru kurang dibandingkan dengan Fire Blade dan Fearless Ice, tetapi nilai mereka bahkan lebih tinggi, jauh lebih tinggi daripada Ink Snow yang dia jual. Dia tahu bahwa Sai Lei telah mempersiapkan mereka untuk keluarga Mo. Dia tidak bisa lagi memperkirakan seberapa tinggi standar Sai Lei telah mencapai tentang teknik mekanik dan penelitian. Tree Spirit City berkembang dan tumbuh dalam kesempatan untuk hidup, seolah-olah semuanya diatur secara metodis. Dengan waktu yang cukup, seluruh tempat pasti akan menjadi kekuatan yang menakutkan di masa depan. Patriarko Mo. Mo Weitian berbalik, dan senjata roh mekanik biru muncul dalam visinya. Dia secara akurat memperhatikan bahwa, Sky Tiger punya beberapa tempat yang telah melalui perbaikan. Tanpa tersentak, dia tertawa, lama tidak bertemu. Tuan Bing, aku ingin tahu apakah Tuan Muda Tang ada di sini. Dia saat ini dalam budidaya pintu tertutup. Suara Bing keluar dari Sky Tiger. Mo Weitian mengangguk setuju, ketika pedang penjara lautan Ocean muncul, itu mengguncang langit. Tuan Muda Tang mendedikasikan dirinya untuk maju dan berkultivasi tertutup, kemauan dan tekadnya adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan orang biasa. Sebelum aku datang, Tuan Muda Tang telah berbicara kepada aku tentang pasukan, dan Tuan Bing akan bertanggung jawab penuh, aku bertanya-tanya. Petik 2. Ya, serahkan padaku, kata Bing lugas. Mo Weitian memutuskan untuk langsung ke pokok permasalahan juga, aku ingin tahu apa yang dilihat Master Bing dalam dua murid pelatihan keluarga Mo. Bing tidak menjawab, tetapi bertanya kembali, Patriark Mo berpikir untuk membangun pasukan. Mo Weitian berkata dengan acuh tak acuh, masa sulit, keluarga Mo membutuhkan sedikit metode perlindungan diri. Patriark Mo benar, nada bicara Bing agak memuji dia, tetapi kemudian dia berubah lagi, tapi, apakah keluarga Mo memiliki pemimpin militer? Tanpa pemimpin militer, pasukan tidak ada gunanya untuk memulai. Petik 2. Mo Weitian dewasa dan berpengalaman, dan secara alami bisa membaca yang tersirat dari kata-kata Bing, dan berkata, aku memohon guru Bing untuk mengajar. Aku tidak berani mengambil peran guru, tetapi aku punya beberapa ide. Kata-kata Bing mengejutkannya, keluarga Mo tidak memiliki pemimpin militer, tapi kami punya. Apakah Master Bing berencana untuk memimpin pasukan secara pribadi? Atau Tang Yi? Mo Weitian bertanya dengan rasa ingin tahu. Di luar harapannya, Bing menjawab tidak. Aku tidak punya rencana untuk memerintah pasukan apapun sekarang, Tang Yi akan memerintahkan tentara lupus. Petik 2. Mo Weitian kaget, dan tatapan di matanya meledak, jangan bilang kamu punya pemimpin militer ketiga. Ada kemajuan. Kata-kata Bing sangat tidak jelas. Meskipun Bing tidak jelas, tapi Mo Weitian benar-benar kewalahan pada saat itu. Banyak pembangkit tenaga yang tak terhitung jumlahnya memiliki kekayaan, tetapi tidak dapat membangun pasukan, Fatili adalah sama, jadi apa yang sebenarnya bisa dilakukan keluarga Mo? Sulit untuk menemukannya, keempat kata ini jelas tidak berlebihan. Terlepas dari apakah itu 42 konstelasi langit selatan, atau 19 benua langit utara, para pemimpin militer adalah bakat yang sangat berharga. Dan Tang Tian sebenarnya memiliki 3 dari mereka. Mo Weitian tertegun untuk waktu yang lama sebelum mendapatkan kembali akal sehatnya, dan bertanya, lalu apa yang diusulkan Master Bing? Aku merasa kita bisa berkolaborasi. Bing berkata dengan tenang. Keluarga Mo memiliki banyak murid, dan tidak sulit bagi kamu jika kamu ingin memilih beberapa dari mereka untuk membentuk pasukan. Bahkan untuk tentara kelas terendah, itu masih akan membawa manfaat besar bagi keluarga Mo. Jika kolaborasi kita berhasil, maka pasukan ini, aku berencana untuk memberi keluarga Mo kesempatan untuk berkembang. Keluarga Mo seharusnya tidak tinggal di wilayah roh selamanya. Petik 2. Tubuh Mo Weitian menggigil, dan semburan darah mengalir langsung ke kepalanya, dan dia tiba-tiba berhenti bernapas sejenak. Tinggalkan daerah roh. Banyak generasi dari harapan Mo Patriarchs adalah agar keluarga aristokrat mekanik kuno mereka memiliki tanah mereka sendiri. Meskipun wilayah roh adalah tempat yang nyaman, tetapi juga memiliki banyak kelemahan. Misalnya, tidak cocok bagi keluarga untuk berkembang dengan kurangnya sumber daya alam dan konsentrasi energi.
Mo Weitian menarik napas dalam-dalam, mengendalikan hatinya yang bersemangat dan bertanya, konstelasi lupus. Tidak. Bing menggelengkan kepalanya, untuk keluarga besar seperti keluargamu, bahkan planet, atau rasi bintang sekalipun, tidak akan bisa menampung kalian semua. Bahkan dengan kendali kami saat ini atas Lupus Constellation, kami juga tidak dapat memberi kamu sebuah planet untuk dihuni. Petik 2. Mo Weitian tidak bertingkah aneh, jika pihak lain benar-benar merencanakan ke depan, dia akan dengan serius mempertimbangkan apakah berkolaborasi dengan mereka benar atau tidak. Memberi tanah konstelasi lupus kepada keluarga Mo bukanlah masalah besar, tetapi jika mereka ingin memberikan seluruh planet, mereka pasti akan bertemu dengan penolakan kuat dari pusat-pusat kekuatan lokal, dan karena itu akan sama dengan menggali kuburan mereka sendiri. Tuan Bing, di mana kamu memperkirakan sebelumnya? Mo Weitian bertanya. Tempat tinggal keluarga Mo, membutuhkan darah keluarga Mo untuk membajak tanah. Bing berkata langsung, kami dapat memasok pemimpin militer, tetapi kami tidak dapat bergabung di dalamnya secara langsung, karena aku percaya pada kemampuan keluarga Mo. Pasukan mekanik yang cocok, mungkin tidak dapat menaklukkan rasi bintang, tetapi untuk mengambil planet di 19 benua Sky Utara, seharusnya tidak menjadi masalah. Petik 2. Apa yang harus kita suplai? Mo Weitian bertanya dengan tenang. Keluargamu akan menjadi juru bicara untuk kita dalam domain teknik mekanik. Bing berkata dengan tenang, kami membutuhkan juru bicara. Ketika pasukan mekanik Mo kamu muncul, aku percaya, dengan sangat cepat, bahwa teknik mekanik sekali lagi akan dipandang penting oleh semua orang. Pada saat itu, keuntungan kita tidak akan sebanyak lagi. Petik 2. Mendengar kata-kata, tentara mekanik Mo, hati Mo Weitian melonjak, tetapi kata-kata setelah itu membuatnya tenang. Rencana Bing kebetulan bertepatan dengannya, nama teknik mekanis domain keluarga aristokrat, hanyalah monyet yang bertindak sebagai penguasa hutan yang tidak memiliki harimau. Teknik mekanik telah menurun selama bertahun-tahun, dan para pemain besar itu sendiri secara alami tidak akan tertarik pada kekuatannya. Tetapi begitu mereka menyadari kekuatan teknik mekanik, mereka akan mulai berinvestasi dan merisetnya. Kekuatan dan potensi para pemain besar, begitu menakutkan hingga membuat orang lain putus asa. Sebagian besar sumber daya alam di Heaven Road semuanya berada di tangan mereka, dan kesenjangan-kesenjangan dalam teknik apapun, bagi mereka, tidak cukup untuk menjadi penghalang masuk. Tuan Bing benar. Mo Weitian menghela nafas, untuk bisa mendapatkan kesempatan yang menentukan ini sudah baik. Apa yang kita butuhkan hanyalah kesempatan yang menentukan ini. Bing berkata dengan hati-hati, jika pergerakan keluarga Mo berhasil, maka itu akan mengguncang seluruh domain teknik mekanik. Senjata roh mekanis dari keluarga Mo akan membawa aliran besar, dan orang-orang akan mengalir menuju keluarga Mo. Sebelum orang lain bereaksi, kita harus memanfaatkan kesempatan itu. Kami tidak dapat bertarung dengan pemain besar untuk sumber daya, tetapi satu hal yang kami bisa menangkan, adalah tenaga kerja. Mo Weitian tercerahkan, dan tiba-tiba berpikir itu adalah rencana besar, satu-satunya hal yang perlu diragukan adalah bahwa itu membutuhkan mata yang besar. Apakah Bing memiliki mata yang bagus atau tidak, Mo Weitian tidak memiliki kepercayaan diri, tapi jelas, Bing saat ini adalah yang paling memahami pasukan mekanik. Itu ide yang bagus. Mo Weitian mengangguk. Aku akan memberikan teknik evaluasi yang relatif sederhana kepada Patriark Mo, dan hanya mereka yang melewatinya yang bisa dibawa. Bing tidak bertele-tele, pelatihan tentara membutuhkan sekitar 5 bulan atau lebih. Tentu saja, semua kartu roh dan senjata roh mekanik yang terlibat akan diminta oleh keluarga Mo untuk membayar. Selain itu, ketika ada kebutuhan, kita akan memiliki wewenang untuk menggunakan pasukan ini. Petik 2. Mo Weitian mempertimbangkan untuk sementara, lalu setuju. Dengan kekuatan mereka saat ini, mereka bahkan tidak dapat melihat ke atas ke pemain besar. Jika keluarga Mo bisa bermigrasi keluar dari wilayah roh, bahkan dengan harga yang lebih tinggi, dia masih akan bersedia. Bing akhirnya puas dengan apa yang terjadi. Keluarga Mo adalah hal yang paling berharga di matanya, bahkan jika itu adalah nama keluarga Mo yang akan terkenal di bidang teknik mesin dan senjata roh mekanik, dia tidak terlalu peduli. Pasukan keluarga Mo sama-sama akan menjadi tentara makanan meriam, bagi mereka pasukan itu sangat penting, tetapi bagi Bing itu tidak memiliki banyak arti. Di depan pasukan elit, pasukan makanan ternak meriam seperti terak. Tapi, membangun pasukan elit itu tidak mudah, dan Bing hanya bisa perlahan merencanakan dan maju. Kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan, jadi Mo Weitian tidak tinggal lebih jauh, dan bergegas kembali ke keluarga Mo. Karena dia tahu, Tang Tian dan yang lainnya akan memutuskan hubungan dengan kelompok bela diri terhormat, dan dia tidak ingin tinggal. Tidak ada yang bisa berpikir bahwa Tang Tian akan menolak untuk menyerahkan Aman dan Sound Sabre. Bagi banyak orang, pembangkit tenaga listrik Lupus Constellation saat ini telah ditetapkan. Dan banyak orang menganggap, Tang Tian sangat agresif terhadap Onyx Soul, dan akan menarik perhatian para petinggi dari grup marsial terhormat, dan dia memiliki banyak sekali prospek. Setelah mengirim Mo Weitian, Sai Lei bergegas, di mana kamu mendapatkan cetak biru ini? Bing melihat sekeliling, dan melihat tidak ada seorang pun, dia berkata dengan lembut, aku menemukan barak tentara tua yang ditinggalkan. Mata Sai Lei segera melebar, wajahnya memperlihatkan ekspresi yang tak terbayangkan, dia bertanya, tentara salib selatan. Bing mengangguk, tidak menyembunyikan apapun. Aku ingin pergi. Sai Lei menjawab. Kamu tidak bisa. Bing dengan sabar menjelaskan, kami menggunakan jalan khusus untuk masuk, dan hanya Tang Tian yang bisa memasukinya, bahkan aku dibawa olehnya. Dia hanya bisa membawa Jenderal Roh masuk. Petik 2.
Sai Lei tidak senang, tidak ada cara lain. Aku tidak bisa memikirkan cara lain, kata Bing dengan tenang. Sai Lei tidak bisa menahan perasaan kecewa, wajahnya penuh kesedihan. Tanpa energi, dia menjawab, aku telah mempelajari cetak biru, dan secara kasar dapat membangun beberapa hal. Jika aku tidak bisa pergi maka aku tidak akan. Tempat sampah seperti itu, siapa yang akan repot? Tunggu sampai aku menyelesaikan semuanya, pada saat itu aku akan meningkatkan basis kota tiga roh, dan itu pasti akan jauh lebih baik daripada reruntuhan yang rusak itu. Petik 2. Selesai, dia pergi dengan marah. Bing menghela nafas lega, sepertinya memperbaiki barak 07 tentara akan memakan waktu lama. Tetapi alasan untuk kembali, adalah untuk memberikan cetak biru kepada Sai Lei. Sejak itu selesai, dia siap untuk kembali ke barak rekrut. Sebelum dia pergi, Bell kembali berselimut debu, dan membawa kabar buruk. Swallowtail Camp. Ekspresi Bing membeku. Ya, mereka adalah kekuatan aktif di Coma Berenices Constellation, salah satu rasi bintang dari 19 benua Sky Utara. Bell menjelaskan, jika bukan karena mereka diam-diam mencoba mengumpulkan informasi tentang kami, aku tidak akan tahu mereka benar-benar memata-matai Lupus Constellation. Juga, aku menerima berita yang belum dikonfirmasi. Berita yang belum dikonfirmasi. Bing agak tertarik pada cara Bell mengatakannya. Aku dengar, bahwa permaisuri Sagittarius Constellation Hou Yitian hanya mengizinkan Ye Zhao Ge untuk memasuki Lupus Constellation. Ekspresi Bell sungguh-sungguh, kelayakan informasi ini belum dikonfirmasi. Aku merasa bahwa itu mungkin nyata, karena banyak orang tidak tahu siapa Ye Zhao Ge. Jika itu nyata, maka alasan baginya untuk memotong masalah ini, aku masih tidak yakin. Petik 2. Pipa bergumam pada dirinya sendiri, jika itu nyata, maka itu bisa dijelaskan. Permaisuri Hou hanya mengizinkan Ye Zhao Ge untuk memasuki Lupus Constellation, dan sementara Ye Jiu berada di bawah tekanan dan tidak dapat mengirim orang ke depan umum, meminjam pasukan di luar grup marsial terhormat adalah satu-satunya pilihannya. Itu berarti, Ye Jiu mungkin berpikir ada sesuatu yang salah, jadi dia telah menyiapkan kemungkinan untuk berjaga-jaga. Petik 2. Bagaimana kekuatan Swallowtail Camp? Bing bertanya. Meskipun semua orang mengatakan bahwa 19 benua di langit utara tidak memiliki pasukan nyata, tetapi ada jenis pembangkit tenaga listrik yang serupa. Swallowtail adalah salah satunya, pemimpin militer mereka disebut Zhang Zheng, kekuatan tingkat ke-8, dan tidak ada dalam Heaven Road List. Pasukan Swallowtail terdiri dari 500 orang, semuanya berada di atas tingkat ke-7, dan beberapa dari mereka berada di urutan ke-8. Zhang Zheng adalah seseorang yang belajar di Orion Constellation dari 10 aula Istana Katulistiwa ketika ia masih muda, dan meskipun ia tidak berhasil dalam pelatihan, tetapi sebagai pemimpin militer, ia dianggap sebagai seseorang yang berbakat. Sebelum dia memasuki Coma Berenices Constellation, hampir kehilangan kualifikasi untuk menjadi bagian dari Sky Utara, tetapi dia menciptakan Swallowtail Camp berdasarkan persyaratan dari pasukan standar, dan itulah bagaimana Coma Berenices Constellation melangkah ke salah satu tingkat menengah rasi bintang Sky Utara. Petik 2. Berapa lama Camp Swallowtail telah beroperasi? Tiba-tiba Bing bertanya. 7 tahun. Laporan Bell sangat rinci. Sepertinya kita telah bertemu dengan masalah besar, kata Bing. Pasukan yang telah beroperasi selama 7 tahun, bisa dianggap matang. Bahkan dengan kekuatan terbatas dari pemimpin militer, mereka pasti akan memiliki hubungan yang baik. Untuk pasukan yang baru dibangun, itu adalah lawan paling menakutkan. Ye Jiu kemungkinan besar menemukan pembantu di luar. Pipa diam-diam membagikan pemikirannya, Camp Swallowtail jelas disiapkan untuk tentara lupus. Tapi masih ada Ling Su, Kren, dan yang lainnya. Kekuatan individu Ye Zhao Ge sangat kuat, tetapi sehubungan dengan Ye Jiu yang memiliki wewenang, dia pasti akan memiliki orang lain di belakangnya, sebagai tindakan pencegahan. Juga, jika negosiasi antara kedua belah pihak hancur, dengan posisi Ye Jiu, ia kemungkinan besar tidak akan dapat menerima jalan buntu atau perjuangan pahit, dan akan ingin menyelesaikan masalah dengan menarik akarnya, jika tidak, tekanan pada dirinya akan bahkan lebih besar. Petik 2. Aku belum menerima rumor tentang dia saat ini. Warna wajah Bell tidak begitu baik, tetapi dia tahu bahwa analisis pipa adalah 90% benar. Sepertinya waktu adalah esensi. Bing bergumam, meskipun dia telah membuat persiapan yang cukup untuk pertempuran, tetapi saat ini, dia menyadari bahwa kekuatan mereka tidak cukup. Rasa urgensi yang kuat membuat Bing tidak berlengah-lengah, dan pada jam pertama ia telah kembali ke barak-barak rekrut. Selain Feng Chou, Tang Yi juga hadir. Apa kemajuannya? Bing bertanya pada Tang Yi. Melaporkan kepada guru. Tang Yi melaporkan ke Bing, semuanya telah beres. Ayo pergi, jawab Bing. Dia membawa Tang Yi dan Feng Chou ke 07 barak tentara. Ketika mereka sampai, Tang Yi dan Feng Chou dikejutkan oleh hutan perunggu yang spektakuler di depan mereka, memperlihatkan ekspresi bersemangat di wajah mereka. Bing tiba-tiba berhenti, dan melihat keluar. Yaya membawa sekelompok binatang mekanik dan terus menggali, Yaya entah bagaimana menemukan minat dalam menggali, dan memimpin tentara binatang mekanik keluar untuk memecahkan lahan baru. Bing menarik pandangannya, dan membawa Tang Yi dan Feng Chou ke pintu perunggu. Apakah kalian sudah memikirkannya? Bing memandang mereka berdua. Tidak ada yang dipikirkan. Feng Chou berkata. Tang Yi berkata dengan serius, Tuan, bawahan ini ingin selalu memimpin pasukan lupus. Bing sedikit terkejut, dan menatap tajam pada Tang Yi, apakah kamu yakin? Iya. Baik, Bing menjawab, aku berharap semoga beruntung.
Mereka membuka pintu perunggu. Feng Chou masuk tanpa ragu-ragu. Bing menatap pintu perunggu di depannya, dan sedikit terpesona. Menyebutnya pintu agak salah, itu sebenarnya adalah ruang kurungan, yang disebut balai roh. Seluruh tubuhnya diciptakan oleh perunggu Palang Selatan, dan formulasi dalam generasi itu selalu menjadi rahasia. Dinding sekitarnya dari aula roh ditutupi dengan pola khusus untuk teknik mekanis, banyak dan semuanya berdekatan, itu tampak seperti jaringan pembuluh darah pada daun pohon. Aula roh berasal dari dinding teknik bela diri, dan merupakan salah satu produk dari teknik mekanik Tentara Salib Selatan. Karena perkelahian yang pahit, banyak perwira menderita cedera berat, dan sebuah ide tiba-tiba menghantam kapten, menggunakan dinding teknik bela diri akan membangkitkan semangat para pemimpin militer, membawa bantuan bagi krisis. Setelah itu, mengikuti Martial Technique Wall, Spirit Hall yang lebih maju muncul, efisiensi dan hasilnya lebih tinggi, dengan durasi yang lebih pendek. Dinding teknik bela diri adalah untuk merawat para jenderal roh, dan membutuhkan waktu yang lama untuk melahapnya, tetapi balai roh dengan cepat mempercepat prosesnya. Di masa perang, musuh tidak akan memberi kamu lebih banyak waktu. Di setiap barak tentara, ada Spirit Hall yang dibangun, untuk berjaga-jaga jika keadaan darurat tidak memadai. Meskipun para jenderal roh tidak sekuat para pemimpin militer, tetapi di saat dibutuhkan, itu masih merupakan pengganti yang baik. Di pintu perunggu, garis-garis yang seragam dan kuat membentuk pola kotak, setiap baris memiliki 3 kotak, dengan total 18 tingkat. Ke-18 level, menunjukkan 18 pangkat tentara dari Southern Cross Army, dan setiap level membutuhkan 3 kartu roh. Tentara memiliki 3 peringkat, sersan memiliki 4, perwira memiliki 4, jurusan memiliki 3, dan jenderal memiliki 3 peringkat, dengan peringkat tertinggi adalah jenderal. TN, Cina menulis hanya 17 peringkat di sini, tidak begitu yakin apakah 18 adalah seperti yang tertinggi yang TT, atau itu salah. Seperti ceritanya lebih lanjut kita akan mencari tahu. Tang Yi adalah sersan staf peringkat emas, dan peringkat 6. Pangkat militer Bing, yang tidak diketahui Tang Tian, adalah pangkat ke-15, Mayor Jenderal. Ekspresi Bing serius, dia mengeluarkan tas kerja dan membukanya. Bagian dalamnya dipenuhi dengan kartu roh. Dia mengeluarkan semua kartu. Dia telah menggunakan Spirit Hall berkali-kali di masa lalu, masuk akal untuk mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang dia lakukan secara rutin, dan tidak akan memiliki fluktuasi emosi. Tapi mengapa? Apakah dia sebenarnya merasa sedikit gugup? Bing menertawakan dirinya sendiri, dan kemudian emosinya lenyap. Setelah menggunakan Spirit Hall berkali-kali, secara alami ia akan berpengalaman. Feng Chou adalah jenderal roh tingkat 8, dan dengan demikian ia akan mulai dari tingkat ke-8. Dia memilih 3 peringkat 8 kartu roh perak, dan menempatkannya di barisan paling bawah di pintu aula roh. Setiap kotak akan memiliki kartu roh, dan kartu roh akan diserap ke dalamnya, dan menyala dengan cahaya perak yang lembut, dan lampu perak akan dengan cepat bergabung ke pembuluh darah di dinding. Mata Bing bersinar, cahaya perak meresap begitu cepat. Itu pertanda baik, Bing memperhatikan bahwa tekad Feng Chou jauh lebih kuat daripada miliknya. Jari-jarinya cepat bertindak, dan 3 kartu perak lainnya memasuki deretan kotak kedua. Cahaya perak dari 3 kartu menyala pada saat yang sama, dan dengan cepat menembus dinding sekitarnya. Ekspresi Bing serius, jari-jarinya bertindak cepat, dan semua kartu dimasukkan ke dalam kotak di pintu. Semua kartu ini secara khusus diambil dan disiapkan olehnya. Satu demi satu kartu menyala, dan ekspresi Bing semakin membeku. Dalam kurun waktu 10 menit, Bing sudah melempar 15 kartu, itu berarti bahwa Feng Chou sekarang berada di peringkat sersan pertama, dan hanya 1 peringkat di bawah Tang Yi. Pada saat ini, kecepatan cahaya perak yang meresap mulai melambat, dan hanya setelah 10 menit 3 kartu berikutnya mulai menyala, Feng Chou menunjukkan kekuatan yang lebih kuat, aula roh bahkan lebih sempurna daripada dinding teknik bela diri, dan kartu roh di tangan Bing bahkan lebih dari masa lalu, tetapi yang paling penting, Feng Chou adalah roh bela diri, sedangkan Ghost Claw adalah pergi hanya dengan sepotong ki. Roh bela diri Feng Chou juga tidak lengkap, tetapi dibandingkan dengan Ghost Claw yang meninggalkan sepotong itu, dia jauh lebih kuat. Pada tingkat ke-7, lingkungan Spirit Hall tampaknya terbungkus jaring perak dan sangat indah, tetapi itu juga berarti lampu perak penuh. Bing tidak merasa aneh, karena dia tahu bahwa level 7-8 sangat sulit. Tingkat 7 adalah sersan utama, sedangkan tingkat 8 adalah waran officer. Dalam hal kekuasaan komandan, sersan utama dapat memerintah 100, sementara seorang waran dapat memerintahkan 200. Tetapi perbedaannya tidak hanya pada jumlah 100, tetapi dalam hal pencapaian taktik, perbedaan antara keduanya sangat besar. Setelah mencapai pangkat letnan, para pemimpin militer mulai berubah, beberapa dari mereka akan menjadi lebih kuat secara individu, atau beberapa akan menjadi ahli dengan aura kendali mereka, dan beberapa dari mereka akan menjadi ahli dalam taktik. Ketika cahaya perak penuh, Bing memiliki kartu emas peringkat 8. Bing menempatkan kartu emas ke dalam kotak pertama tingkat 8. Setelah masuk, aura cahaya dilepaskan, dan cahaya emas yang intens mulai dengan cepat menembus melalui pembuluh darah perak. Vena perak yang tampak seperti jaring laba-laba memiliki seutas emas di dalamnya. 2 jam kemudian, cahaya emas dari kartu emas secara bertahap redup. Bing kemudian menggunakan kartu emas kedua, itu juga kartu emas peringkat 8. Setelah memasukkannya ke dalam, cahaya emas yang sama dilepaskan, tetapi penyerapan cahaya emas di pembuluh darah perak jauh lebih lambat.
Setelah 7 jam penuh, lampu emas dari kartu roh kedua akhirnya selesai menyerap. Bing tahu, Feng Chou telah mencapai batas melahapnya, tetapi dia masih menempatkan kartu emas ketiga. Butuh 24 jam untuk kartu emas diserap penuh, dan itu stabil tanpa tergelincir. Bing menghela nafas lega, merasa sangat terinspirasi. Tiba-tiba, 24 kartu roh di dinding menghilang seperti asap. Pintu perunggu perlahan terbuka. Sosok kurus muncul. Seorang jenderal roh yang tampak lembut perlahan berjalan keluar dari pusat, dan membungkuk ke Bing, petugas surat perintah Tang Chou, ada di sini untuk melapor tugas. Penampilan Tang Chou sama sekali tidak sama dengan ketika dia adalah Feng Chou, bukan saja dia sudah tidak jelek lagi, tapi dia juga agak tampan, sekitar usia 40, dia kurus, matanya penuh semangat, memberikan perasaan keanggunan, tetapi tangannya kosong, tanpa senjata. Bing merenung sejenak, dan bertanya, Waran Officer, tolong perkenalkan dirimu. Tang Chou membungkuk, iya. Tuan, Tang Chou, tingkat ke-8, kemampuan bertarung buruk, teknik bela diri normal, taktik bijak aku baik. Petik 2. Bing terkejut, dia ternyata menjadi orang yang tidak seimbang parah. Ini sebenarnya adalah kasus khas dari staf Waran Staff, penggunaan terbesar mereka adalah di ruang perencanaan, bukan di medan perang. Feng Chou yang penuh dengan kelaparan perang, benar-benar menjadi staf perencanaan Waran, benar-benar tak terduga. Kamu melakukannya dengan baik, Waran Officer, silakan melangkah ke samping dan tunggu. Bing mengangguk. Iya, Tang Chou patuh dan berdiri di samping. Bing ingin mengingatkan sesuatu pada Tang Yi, tetapi Tang Yi sudah berjalan ke pintu perunggu. Bing jelas, yayasan bawaan Tang Yi terlalu rendah, jika dia dibuat sebelum Ghost Claw menghilang, Bing memperkirakan bahwa tekad Ghost Claw kemungkinan besar akan menjadi seorang kapten. Tapi Ghost Claw menjadi seutas semangat dan terlalu lemah. Tetapi karena roh yang lemah mampu menghasilkan sersan staf kelas emas, Bing terkejut. Itu berarti potensi Tang Yi hampir terjepit. Meskipun tingkat keberhasilan aula roh lebih tinggi dari dinding teknik bela diri, tetapi masih ada bahaya kegagalan. Selama itu gagal, maka semuanya akan berubah menjadi asap, dan tidak ada yang tertinggal. Ada pengalaman masa lalu di mana mereka mengalami transformasi kedua seperti Tang Yi, tetapi bahaya dan risikonya lebih tinggi. Tapi Bing bisa merasakan tekad Tang Yi, jadi dia tidak menolaknya. Pintu perunggu sekali lagi tertutup rapat, dan tingkat 1/7 kotak kuadrat semua berwarna abu-abu. Bing meletakkan kartu perak di alun-alun pertama tingkat 7, kartu perak melepaskan cahaya, dan sangat stabil, memungkinkan Bing bernafas. Ketika cahaya perak meredup dari kartu pertama, Bing menempatkan kartu perak kedua. Cahaya perak yang tajam tiba-tiba bersemi dari kartu perak, menyebabkan Bing tegang, tidak bagus. Seperti yang diharapkan, cahaya perak mulai menjadi redup dan hampir padam, satu saat itu menyilaukan, yang lain redup karena hampir tidak memiliki cahaya, seolah-olah tidak ada energi lagi. Bing dengan gugup memandangi kartu perak itu, cahaya yang berkelap-kelip, berarti bahwa Tang Yi akan melalui pertempuran sengit dengan roh bela diri di dalam kartu itu. Lampu yang berkedip-kedip, berarti pertarungan itu sangat intens. Melahap adalah proses yang sangat kejam. Jantung Bing ada di tenggorokannya. Apakah ini alasannya? Karena dia juga seorang jenderal roh sekarang. Dan itu sebabnya dia lebih murung dan murung. Ketika dia menggunakan aula roh di masa lalu, dia tidak memiliki perasaan seperti itu. Sebaliknya, rasanya seperti salah satu bawahannya berada di persimpangan hidup atau mati. Baiklah, aku kira aku bukan orang yang berhati dingin seperti aku di masa lalu. Bing menertawakan dirinya sendiri. Waktu perlahan merangkak melewatinya, kerlipan cahaya perak berangsur-angsur menjadi lebih stabil. Setelah 3 jam, cahaya kartu roh perak kemudian mulai redup. Efisiensi Tang Yi dibandingkan dengan Tang Chou kurang banyak. Tapi Bing masih menempatkan kartu roh perak ketiga. Cahaya perak yang mekar dari kartu roh itu sangat stabil, memungkinkan Bing menghela nafas lega. Itu bukan yang terakhir kali di mana transformasi itu keras, tetapi penyerapan kali ini memakan waktu 10 jam penuh. Dia sudah menjadi sersan utama. Tapi, kartu roh di pintu tidak padam, itu berarti pertarungan belum berakhir. Tang Yi masih ingin melanjutkan. Jari Bing gemetar, bajingan ini, emosinya persis sama dengan Ghost Claw. Tapi pada saat itu, dia tidak punya pilihan lain, jika Tang Yi tidak ingin itu berakhir, maka itu tidak akan berakhir, jika tidak, itu akan dianggap gagal. Bernapas dalam-dalam, cahaya di mata Bing meledak, karena kamu ingin melanjutkan, maka yang terbaik. Kartu roh emas peringkat 8 ditempatkan ke dalam kotak pertama dari tingkat ke-8. Lampu emas dari kartu meledak, dan stabil setelah 1 jam pertama. Cahaya emas yang mencolok itu ternyata stabil, dan kecepatan penyerapan menyebabkan Bing menjadi bengong. Apa-apa-apa. Bing bersumpah dia telah menggunakan Spirit Hall berkali-kali, tapi itu adalah pertama kalinya dia menyaksikan adegan seperti itu. Kartu roh perak tingkat 7 itu berbahaya dan bisa gagal, tetapi kartu roh emas tingkat 8 sebenarnya sangat stabil. Logika apa itu? Cahaya emas yang mencolok terus menembus ke dalam pembuluh darah perak. 1 jam. Dia hanya menggunakan 1 jam, dan kartu roh emas tingkat ke-8 sebenarnya benar-benar terserap. Ketika Bing menempatkan kartu roh emas kedua, otaknya sudah tidak berfungsi dengan baik. 2 jam. Itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk kartu roh emas kedua untuk diserap, dan cahaya akhirnya redup. Bing yang terkejut selama 2 jam penuh, sudah bersiap untuk meletakkan kartu roh emas ketiga.
Dia sangat senang, Tang Yi pasti bisa dipromosikan ke pangkat waran. Tepat pada saat itu, tiba-tiba, kartu emas pertama dihancurkan, dan menjadi asap yang hilang. Adegan di depan Bing menjadi aneh, karena kartu emas kedua masih redup dengan cahaya emas, tetapi bagian kiri dan kanannya benar-benar kosong. Mata Bing hampir keluar, ekspresinya seolah-olah dia melihat hantu. Seperti model tanah liat, dia hanya berdiri di sana menatap pintu perunggu selama 3 detik penuh. Bahwa, itu tadi. Ada jenis kejadian yang jarang terlihat yang terjadi ketika Balai Roh menghasilkan Jenderal Roh, dan itu disebut penggantian. Penggantian disebut ketika kartu di bagian depan harus diganti dengan yang baru, yang jarang terlihat. Kartu roh di pintu yang dihancurkan biasanya akan terjadi ketika proses selesai, karena mereka semua akan dihancurkan bersama. Itu karena arwah jenderal yang baru memutuskan semua ikatan sebelumnya, dan merupakan tanda penyelesaian. Tapi selalu ada pengecualian, seperti saat ini, di mana kartu roh emas pertama di tingkat 8 tiba-tiba dihancurkan. Itu berarti bahwa roh jenderal tiba-tiba meningkat dalam kecepatan melahap. Itulah saat ketika penggantian diperlukan. Bing langsung menempatkan kartu roh peringkat 8 lain di kotak pertama dan ketiga tanpa ragu-ragu. 2 kartu emas menyala pada saat yang sama, dan sangat menyilaukan. Bing penuh antisipasi. Penggantian jarang terjadi, dan sering menghasilkan semangat jenderal yang sangat istimewa. Bing telah bertemu replacements lain sebelumnya, tetapi tidak pernah sebelumnya pada jenderal roh peringkat rendah. Dan Tang Yi awalnya adalah sersan staf kelas emas, yang juga jarang. Cahaya dari 2 kartu roh stabil, dan dipertahankan selama 15 jam sebelum meredup. Tiba-tiba, semua kartu hancur dan hancur, berubah menjadi asap dan menghilang. Pintu perunggu perlahan terbuka, dan mata Bing terbuka lebar. Sosok yang tinggi dan kokoh dengan aura yang kuat perlahan keluar. Waran officer Tang Yi ada di sini untuk melapor. Suaranya yang rendah bisa menimbulkan ketakutan di hati orang-orang. Bing kemudian memperhatikan sosok Tang Yi, yang tidak banyak berubah. Selain dia yang sedikit lebih tinggi dan lebih besar, perubahan yang paling mencolok adalah zanbatonya. TN, apakah itu si Kai datang? Tubuh pedang yang awalnya abu-abu telah menjadi hitam pekat, dan itu jelas lebih berat. Sementara segel Southern Cross Constellation jelas dicantumkan pada tubuh pedang hitam. Solidifikasi ethereal. Itu, pemimpin militer unik. Tubuh Bing bergetar. Istilah, unik, berasal dari garis keturunan yang panjang. Sebelum Immortal Martial memberi nama teknik bela diri yang unik, sangat sedikit orang yang tahu bahwa selama era 3 tentara besar, mereka juga menggunakan istilah unik. Namun, mereka menggunakannya untuk menyebut beberapa pemimpin militer. Pada waktu itu, para pemimpin militer dalam jumlah besar, dan hampir semua seniman bela diri yang kuat adalah pemimpin militer, tetapi ada beberapa pemimpin militer yang istimewa. Dalam aspek khusus mereka sendiri, mereka memiliki pencapaian yang jauh melebihi yang lain, dan para pemimpin militer ini dipuji sebagai pemimpin militer unik. Setiap pemimpin militer unik berbeda satu sama lain. Para pemimpin militer roh jarang menjadi pemimpin militer unik. Mereka sangat berbeda, dan itu adalah solidifikasi ethereal. Jenderal roh adalah bentuk halus, seperti Tang Yi, terlepas dari tubuhnya atau zanbatonya, mereka semua halus di masa lalu. Tetapi saat ini zanbato yang dipegangnya telah mengalami solidifikasi ethereal, dan menjadi tubuh nyata. Jika Tang Yi mati, zanbato tidak akan hilang bersamanya, tetapi terus hidup di dunia. Untuk pemimpin militer tingkat yang sama, pemimpin militer unik jauh lebih kuat dari pemimpin militer biasa. Di masa lalu, tentara Salib Selatan sangat kuat karena mereka memiliki pemimpin militer yang jauh lebih unik daripada 2 tentara lainnya, tetapi bagi Aula Roh untuk menghasilkan pemimpin militer roh yang unik, ia pernah mendengarnya sebelumnya, tetapi itu adalah pertama kalinya baginya untuk menyaksikannya. Tapi ini akan menjadi tingkat terendah pemimpin militer unik dari sejarah tentara, seorang petugas-petugas peringkat pemimpin militer unik. Bing menertawakan dirinya sendiri dalam ejekan, merasa bahwa dia tidak pernah benar-benar puas, baginya untuk bertemu dengan pemimpin militer roh unik yang jarang terlihat, namun dia masih mengeluh bahwa peringkatnya terlalu rendah. Agar Tang Yi naik ke pangkat waran officer, Bing sudah sangat senang. Dan dia bahkan seorang pemimpin militer unik. Apa kekuatan komandarmu? Bing bertanya pada Tang Yi, dia tidak bisa memahami seberapa banyak yang bisa diperintahkan oleh pemimpin militer unik dari petugas-petugas. 500. Tang Yi menjawab. 500. Bing terkejut, lalu mengangguk. Itu di luar perhitungannya. Seorang petugas biasa dapat memerintahkan 200, dan bagi Tang Yi untuk memerintah 500, seorang pemimpin militer unik benar-benar kuat, karena kekuatan komandonya sudah standar yang sama dengan seorang letnan. Tapi Bing sudah tenang, seorang pemimpin militer unik adalah kuat, tetapi tidak peduli seberapa kuat dia masih hanya seorang petugas, jadi dia tidak bisa berharap terlalu banyak. Apakah kamu masih ingin memimpin tentara lupus? Bing bertanya. Iya, Tang Yi menjawab dengan lugas. Sangat bagus, mulai hari ini, kamu akan menjadi komandan utama tentara lupus. Bing berkata dengan sungguh-sungguh, lalu berbalik menghadap Tang Chou, surat perintah Tang Chou, sekarang aku akan melaporkan misi kamu. Wajah serius Tang Chou menjawab, Tuan, tolong. Kamu akan ditempatkan di barak pelatihan di Three Spirits City, dan memiliki 2 tugas. Salah satunya adalah membantu Pipa membangun ruang perencanaan. Tetapi sekarang tidak banyak yang direncanakan, jadi tugas kedua kamu adalah mengawasi jadwal pelatihan harian barak pelatihan. Memahami. Bing memandang Tang Chou. Iya,
Tang Chou menjawab dengan sungguh-sungguh. Baiklah, kamu bisa menuju ke kota Tiga Roh sekarang. Iya, Tang Chou berbalik dan terbang ke arah kota Tiga Roh. Bing menatap ruang bunuh diri. Tidak ada sedikit pun gerakan darinya. Tang Tian, semua yang terbaik. Hati Bing berteriak ringan, dan kemudian tanpa ragu, dia berbalik, ayo pergi, kita akan kembali ke suku lupus. Ketika Bing dan Tang Yi kembali, mereka menerima kabar buruk lagi. Ye Jiu telah memberi mereka ultimatum, dengan waktu hanya 5 hari. Jika mereka tidak menyerahkan sabre aman dan sehat, mereka harus bertanggung jawab atas konsekuensinya. Ultimatum, tetapi Bing dengan santai melemparkannya ke tempat sampah. Hatinya belum dipenuhi dengan kekhawatiran. Sampai sekarang, 20 hari sudah berlalu, tetapi tidak ada satu gerakan dari siapapun dalam grup. Hanya 5 hari yang tersisa. Bing memandangi bukit pasir yang jauh. Matahari terbenam merah cerah mewarnai gundukan pasir merah, itu benar-benar pertanda perang besar. Anak muda Tang, kamu harus melakukan yang terbaik. Bing bergumam di dalam hatinya, dan ketika dia kembali sadar, dia tidak bisa menahan tawa, dia sebenarnya tanpa sadar menempatkan semua kepercayaannya pada orang yang tidak bisa diandalkan itu. Itu berarti, secara mengejutkan Bing menemukan, hatinya selalu merasa bahwa kemenangan krusial ada pada Tang Tian. Pemuda gila-gila yang sering kejang itu. Baiklah, jika itu membandingkan kecerdasan, satu-satunya orang yang bisa dimenanginya adalah Ah Moli. Baiklah, kekuatan bocah itu kuat, tetapi dari waktu ke waktu, dia benar-benar mewakili kata spastik dengan sangat mendalam. Baiklah, aku sudah tidur terlalu lama, sehingga standar aku menurun, dan benar-benar membuat kesalahan yang begitu rendah. Hei, Bing, kamu sudah kehilangan kapten yang selalu kamu kagumi. Hei, Bing, kamu hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri. Jantung Bing berangsur-angsur tenang, dia duduk di atas bukit pasir, dan di sisinya, Sky Tiger menemaninya, ketika mereka menyaksikan matahari terbenam. Pada hari keempat, itu adalah hari terakhir ultimatum. Bing duduk selama 4 hari dan 4 malam di bukit pasir, dan akhirnya berdiri dan berjalan ke Huo Maer, tutup pintu berbintang yang menghubungkan ke cetus Constellation. Hati Huo Maer bergidik, tetapi dia tidak berbicara omong kosong, dan terbang dengan cepat, melewati urutan yang sudah direncanakan sebelumnya. 10 menit kemudian, dia terbang kembali, Tuan, pintu berbintang telah ditutup. Sudah selesai dilakukan dengan baik. Bing mengangguk, dan mengambil harta yang sudah lama disiapkannya. Segitiga emas dan cerah, harta bintang emas dari konstelasi Triangulum Langit Utara, Triangular Gold Vortex. Bing telah menghabiskan 1 miliar di pasar untuk membeli harta bintang emas ini, itu bisa menghasilkan vortisitas energi tak berbentuk, dan menyebabkan gangguan. Itu adalah musuh dari kelompok terhormat Martial Honorable Martial Door, yang merupakan harta karun bintang transportasi. Weng! Riak tak berbentuk, meresap dengan segitiga sebagai pusat gempa. 20 menit kemudian, berita tentang pintu berbintang yang menghubungkan Lupus Constellation dan Cetus Constellation ditutup tersebar luas. Para atasan Cetus Constellation sangat marah. Yang sama marahnya adalah Ye Jiu yang baru saja menerima berita, dan wajahnya berubah menjadi hijau. Dia benar-benar dimainkan oleh Tang Tian tidak pernah berpikir untuk menyerahkan pedang. Karena kalian semua mencari kematian, biarkan aku mengabulkan keinginanmu. Ye Jiu menggertakkan giginya dan meludahkan, matanya menyala dan ekspresinya menyeramkan, bawahan di sebelahnya menggigil ketakutan. Katakan pada mereka untuk pindah. Bawahannya segera mengirim perintah untuk menyerang. Kemarahan Ye Jiu berhenti ketika dingin menggantikannya di matanya. Aku akan menunjukkan kepadamu beberapa metode aku. Matahari terbenam menerangi gurun. Tiba-tiba bayangan muncul di udara Lupus Constellation, dan tidak ada yang memperhatikan kedatangannya. Jing Hao, aku tahu kamu akan datang. Keluar. Suara serak dan rendah Ye Zhaoge terdengar seperti guntur, beresonansi keluar. Kata-katanya sangat tiba-tiba tanpa peringatan. Orang-orang suku Lupus semua menghentikan apa yang mereka lakukan, dan melihat ke langit. Jantung Bing mengepal. Dia tidak pernah berpikir bahwa lawan akan berada di sini begitu cepat. Mereka baru saja menutup pintu berbintang, tetapi lawan sudah ada di sana. Sudah jelas bahwa lawan telah bersiap sebelumnya. Tunggu sebentar, Jing Hao. Sosok yang ditembakkan seperti panah di langit, itu adalah Jing Hao. Saudara Ye. Ekspresi Jing Hao tenang, dia tidak terkejut. Dengan hubungannya dengan Tang Tian, semua tindakannya diperhitungkan dan terus-menerus dimata-matai, menduga bahwa dia telah tiba di Lupus Constellation tidak mengejutkan. Mari kita ubah tempat. Suara Ye Zhaoge acuh tak acuh, aku telah menunggu kamu begitu lama. Jing Hao sedikit terkejut, kata-kata Ye Zhaoge memiliki makna yang lebih dalam. Tapi, saran Ye Zhaoge mengejutkannya, karena itu adalah wilayah suku Lupus. Jika mereka memulai pertempuran di sana, suku itu sebagian besar akan dihancurkan, jadi dia mengangguk, oke. Selesai, dia memimpin dan terbang jauh. Ye Zhaoge melanjutkan tanpa ragu-ragu. Mendengar kata-kata, saudara Ye, dia terkejut, Ye Zhaoge. Tetapi setelah melihat Jing Hao membawa Ye Zhaoge pergi, dia menghela nafas lega, Ye Zhaoge jelas merupakan kekuatan terkuat Ye Jiu, dan baginya untuk dipancing pergi tanpa diragukan lagi menghilangkan ancaman besar pada mereka. Tiba-tiba, beberapa pengintai berlari kepadanya, terengah-engah. Tuan,
Pasukan telah muncul di timur, berjumlah 200 orang. Tuan, pasukan telah muncul di barat, berjumlah sekitar 500. Tuan, 2 orang mendekati kita dari utara, dan niat mereka tidak bagus, kecepatan mereka sangat cepat. Wajah Bing berubah, dia telah meremehkan Ye Jiu. Dukungan Ye Jiu sebenarnya sangat besar. Hei, Paman, apakah kamu takut? Wahaha, hanya si Martial Lively ini, di sini untuk menyelamatkanmu. Suara bahagia Ah Mo Li keluar dari belakangnya. Pada saat yang sama, aura dingin tulang keluar. Bing menoleh. Di samping Ah Mo Li, Han Bingning menurunkan pedangnya dan berjalan. Aku akhirnya bergegas untuk bergabung dengan kerumunan. Tiba-tiba sebuah penampakan muncul dari kegelapan. Tidak ada yang memperhatikan ketika Sima Xiang San benar-benar keluar. Aku tidak terlambat. Liang Qiu tersentak, seluruh tubuhnya basah, kakinya basah kuyup. Bola logam di tangan dan kakinya masih menyala. Hei, Paman, di mana Flamingo? Suara Lingsu penuh dengan bahaya, terdengar di belakang Bing. Bing ingin menjawab, tetapi tiba-tiba Sima Xiang San mengeluarkan, dia menoleh, dan tatapannya mendarat di gundukan pasir yang jauh, ketika mata semua orang mengikuti arahannya. 2 detik kemudian, seorang pendekar pedang mengenakan jubah compang camping dan robek, muncul di gundukan pasir, matanya yang kesepian, setenang air. Derek.